untuk disayangi. Jadi kadang-kadang orang itu sebenarnya dia punya peluang banyak untuk dicintai, tapi kadang-kadang dia tidak pantas. Punya peluang banyak untuk dihargai, tapi tidak pantas. Siapa yang membuat pantas tidak pantas? Dirinya sendiri. Orang lain itu melihat, menilai. Jadi gini, ternyata untuk pantas itu dicontohkan oleh Bang Zul. Siapa namanya? Bang Zul ini lahir tanpa lengan, tanpa kaki sempurna. Dan dia tidak percaya diri, bahkan ingin 3 kali bunuh diri. Percobaan bunuh diri sampai 3 kali. Tapi guru dari Bang Zul ini manggil Zul, sini Zul sini. Nah, Zul, kata gurunya, kamu ini tidak cacat, Zul. Kamu tidak cacat. Kaget Zul. Baru bapak orang pertama kali ngomong bahwa tidak cacat saya. Saya bingung, Pak. Kok bapak ngomong saya tidak cacat? Maksud bapak apa? Bapak itu bilang, Zul, siapa bilang kamu cacat? Allah tidak pernah menciptakan produk reject. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal, apalagi produk salah atau produk setengah jadi. Karena Allah Maha sempurna. Terus kalau saya tidak cacat, apa Pak? Kamu unik. Unik itu yang membuat mahal. Unik itu yang membuat berbeda. Jadi kenapa ada pameran barang unik itu biasanya mahal? Karena unik itu berbeda. Kamu itu unik, tidak cacat. Berarti saya tidak cacat. Ya, kamu unik. Nah, itu yang dinamakan merubah pola pikir. Jadi setiap orang itu pasti unik. Nah, kemudian Zul pun akhirnya naik gunung. Karena dia tidak lagi perlu malu. Karena dia adalah produk terbaik Allah dengan cara Allah. Keunikan dia inilah yang justru membuat ibunya akhirnya menyadari, selama ini ternyata saya salah, Pak. Saya selalu melihat kasihan anak saya, ya Allah. Nanti kalau dia gimana? Nanti kalau dia gimana? Terlalu banyak khawatir yang akhirnya keridoan kepada anak itu terkunci karena kekhawatiran, was-was, gak nyaman melihat anaknya. Ketika gurunya akhirnya bertemu dengan ibunya, ayahnya udah meninggal. Kemudian sang Zul ini akhirnya, Masya Allah, akhirnya diterima sepenuhnya dan doa dari ibunya. Maka Zul akhirnya dia percaya diri. Bahkan dia membuat mobil rakitan yang membuat dia bisa bergerak tanpa harus digendong. Bahkan dia bertemu. Jadi Darul Ma'arif ini harus memberikan kesempatan anak-anak murid ini keluar dari kotak Darul Ma'arif. Ikutkan lomba, ada lomba puisi, ikutkan walaupun gak dapat juara gak masalah. Ada seminar tentang remaja, seminar tentang pelajar, ikutkan. Itulah humas, itu perlu dan wajib mencari informasi. Cari di internet, cari di TikTok, cari di Instagram. Anak-anak sekolah di kelas itu yes, tapi mereka bergaul dengan lingkungan lain. Dan mereka beli aja jaket yang bagus, bukan untuk setiap anak, tapi untuk anak yang keluar mewakili, dipinjemin jaket itu. Kalau setiap anak mahal nanti belinya. Tapi ada inventaris sekolah berupa jaket yang ketika dipakai oleh Darul Ma'arif itu keren. Jadi setiap anak yang nanti mewakili, entah itu pertemuan ketua OSIS kah, apakah itu seminar tentang narkoba kah, anak Darul Ma'arif pakai jaket itu. Siapkan aja ukuran yang dari mulai yang kecil sampai yang gendut gitu. Tergantung anak yang dikirim ukuran berapa. Untuk apa? Untuk Darul Ma'arif ini dikenal. Gurunya juga sama, kirimkan itu gurunya untuk ikut seminar di mana, training di mana, harus membangun jejaring. Ternyata Zul juga gitu, dikenal sama dia Tentet, belajar tentang teater, dikenal dengan Darus Triadi, belajar tentang fotografi. Ini tugas sekolah, tugas guru dan sekolah. Jadi ketika saya SMA di Yogyakarta, waktu itu kepala sekolah saya Ibu Sulastri itu mengirimkan murid-muridnya ke UGM untuk biar merasakan bagaimana sih UGM itu. Jadi nanti ini anak-anak MA sini, yang guru MA ada di sini angkatannya MA, Madrasah Aliyah. Oke. Tingkat SMA atau MA semestinya nanti murid-muridnya itu pernah merasakan bagaimana sih rasanya duduk di UI, duduk di IPB, duduk di ITB,
gitu ya. Sekedar foto sama duduk ikut kuliah umum, dan itu perlu nanti ada kerjasama. Nah, itulah pentingnya ketua yayasan jalan-jalan sama kepala sekolah untuk membangun MOU. SMT, MTS juga bisa. Bahkan anak saya hari ini di Brawijaya itu bukan karena paling pintar, tapi karena doanya sejak SMP. Jadi doanya itu sejak SMP. Yang lain doanya ketika pas ujian akhir, doa anak saya sejak SMP. Ya Allah, terimalah aku di negeri Brawijaya. Dia sebenarnya Brawijaya biar apa? Biar jauh dari dunia. Karena kalau di rumah disuruh-suruh, ditahan-tahan terus, nggak boleh. Istri saya orang Sunda itu nggak bisa jauh dari anaknya. Saya orang Jawa, harus jauh. Makanya karena anak saya laki-laki bilang, nah kita kasih tahu ya, kalau kuliah jauh sekalian. Biar apa? Biar kamu bebas dari kekangan ibumu. Kita kasih tahu itu. Makanya dia langsung Brawijaya. Tapi dia harus bertanggung jawab. Makanya ketika SMA saya pesantrenkan dulu, biar terasa bagaimana tanggung jawab. Nah, jadi yang perlu Anda pahami adalah Zul ini menjadi hebat karena pola pikirnya yang dirubah. Akhirnya apa? Dia jadi fotografer profesional, memecahkan rekor muri, Muslim Rekor Indonesia. Bahkan dia diberikan kesempatan hebat termasuk di televisi. Kemudian dia juga ikut nyelam. Ini Raja Ampat yang sekarang jadi masalah itu. Membawa api Olimpiade Paralimpik di Banyuwangi. Ini Bupati Banyuwangi sama istrinya. Jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Turki. Coba kalau gurunya langsung bilang gini, udahlah nak, terima dirimu apa adanya. Ya udah, terima aja ya. Mono wis bar. Harus dibangkitkan karena unik. Nah, jadi suatu hari ada seorang guru yang membuat saya menjadi motivator, tapi ada guru yang menghambat saya menjadi motivator. Nah, saya kasih tahu ceritanya. Di Asalam Solo, saya pesantren 1 tahun di sana, tak kasus ya. Ketika saya pesantren, maka ada guru yang luar biasa namanya Ustadz Edi Suprapto. Dia hari ini menjadi salah satu ketua di pesantren, jadi orang yang tokoh lah. Ustadz Edi ini diberikan kesempatan untuk memilih 3 orang yang mewakili 1 bahasa Inggris, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Arab untuk muhadharah di akhir sana. Bagaimana maju di depan dengan bahasa Inggris yang dipilih Handono Abror. Dia sebelum masuk pesantren memang pintar bahasa Inggris. Bahkan kalau ada jasus-jasus itu mata-matanya nyatet orang yang berbicara di luar bahasa Inggris, bahasa Arab, itu berarti nanti ada sidang mahkamah bahasa. Itu dihukum. Dia nggak pernah masuk karena dia ketika ngigo aja diajak ngomong itu langsung bahasa Inggris. Karena sedemikian bahasa Inggrisnya bagus gitu. Teman-teman kan pengen coba dia gitu kan, bagaimana ditulis itu. Ternyata Handono Abror memang dipilih dan semua orang putar. Bahasa Indonesia yang dipilih adalah Nanang namanya. Nanang ini adalah anak yang dia suaranya mirip Zainuddin MZ. Tahun 90 itu Zainuddin MZ sedang terkenal seperti Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Dayat tadi. Pemuda harapan bangsa, pemudi harapan saya. Nah, itu dia bilang ngomong gitu. Saya masih ingat itu. Bagaimana dia pidato bahasa Indonesia begitu. Jadi orang itu senang kalau dia ngomong karena dia bukan ATM. ATM itu kan amati tiru modifikasi, tapi dia ATP, amati tiru plak. Nah, udah ya padahal. Kalau dengar dia ngomong. Nanang dipilih. Bahasa Arab yang paling pintar sana adalah Huzaifah, Kadarusman, Alfa Edisonergy. Itu orang-orang bahasa Arabnya keren karena dari SD memang pesantren dia. Apalagi orang Madura itu dari SD sudah pesantren itu. Bahasa Arabnya bagus, tapi mereka nggak dipilih. Yang dipilih saya. Padahal memang saya MTS. Namun bahasa Arab saya sama lah dengan anak MTS yang lain. Pak, tidak apa-apa ya lah mada-mada gitu. Lah tidak mada apa? Lah mada-mada. Tidak apa-apa. Seperti itu. Dan semua orang tidak tepuk tangan ketika saya dipilih. Karena tahu bahwa saya bukanlah orang terbaik di bahasa Arab. Saya bingung, yang lain juga bingung. Tapi malam hari ini lihat, seorang guru tidaklah memilih yang terbaik, tapi orang yang pantas. Aris bangun, di saat teman saya tidur, ini seperti sinetron persis. Saya dibangunkan ketika teman saya tidur dan saya diajak oleh
Ustaz jadi ta'lam, sini, ijlis. Itu ngomong bahasa Arab tapi diterjemahkan gitu. Jadi kita tahu ijlis duduk. Ta'lam, apa kamu tahu? Gimana? Kenapa? Jadi kadang-kadang ngomong tuh ada terjemahnya gitu. Jadi guru saya itu guru bahasa Arab itu. Jadi jangan guru bahasa Arab ngomong bahasa Indonesia. Itu guru bahasa Indonesia yang pura-pura jadi orang Arab kan gitu. Dengarin. Apa yang dilakukan oleh Ustaz tadi ketika duduk malam hari itu jam 12 lebih di meja karena dia lulusan Gontor yang baru lulus waktu itu. Masih muda, belum nikah. Dia bilang gini, kamu tahu kenapa yang saya pilih kamu? Di mana Anda? Ada alam. Apakah kamu tahu? La alam. Aku nggak tahu. Saya tahu yang paling pintar bukanlah kamu. Tapi saya hanya ingin menunjukkan ke temanmu, bahasa Arab itu tidak harus orang yang pintar untuk bisa, tapi orang yang mau belajar. Jadi saya korban Ustaz. Ya. Saya dikasih kertas dan saya suruh menghafalkan. Jadi yang paling mahal dalam hidup adalah bukan siapa yang pintar, tapi orang yang diberikan kesempatan. Tolong catat baik-baik. Orang yang diberikan panggung. Berilah anak-anak yang panggung. Dan di Darul Ma'arif ini harusnya banyak duta-duta yang dicipta oleh lembaga ini. Duta bersih, pilih aja anak yang memang suka kebersihan. Duta hijau, pilih anak yang memang suka pot-pot indah. Dia yang tanggung jawab, karena dia memang connect dengan itu. Duta disiplin, pilih anak yang memang disiplin. Jangan naik malas malah diangkat. Aneh Indonesia ini, orang pecandu narkoba jadi duta narkoba. Ya nggak bisa begitu caranya. Jadi setiap anak punya peran. Bahkan ada sekolah ketika saya training dia membuat duta senyum. Karena anak ini selalu tersenyum ketika gurunya Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz, dia duta senyum. Jadi setiap anak dipercaya. Yang paling sederhana yang dapat adalah duta. Apa harusnya? Duta bahagialah gitu aja. Setiap anak punya peran. Jadi berikan kepercayaan. Dan saat itulah ketika saya maju, saya mengucapkan apa yang dilatih oleh Ustaz Edi. Walaupun saya belum tahu persis artinya. Ngapalin. Jadi teman-teman, ternyata berikan anak-anak ini panggung. Jadi ketua yayasan, kepala sekolah, kurikulum, humas bekerja sama. Bagaimana mulai tahun ajaran baru anak-anak itu tidak di dalam kurungan kotak sempit. Biarkan mereka ikut lomba apa. Meskipun lomba itu tarik tambang, nggak masalah. Dan setiap anak yang keluar kasih sertifikat. Karena saya diterima di IPB dan UGM tanpa tes, bukan karena paling pintar di antara orang-orang yang daftar, tapi karena sertifikat saya banyak. Lampirin tuh. Dulu kan manual, bukan sertifikat manual kan, di fotokopi. Jadi ketika saya mengirim ke UGM dan UGM, itu persis seperti skripsinya saya. Tebal banget, karena saya mengumpulkan sertifikat sejak dari TK sampai SMA. Dan panitia tidak akan melihat satu persatu. Mereka lihat, oh banyak, ini benar. Jadi kalau ada dua pembanding, satu nilainya 100, ini 100, pasti yang ditambah adalah mana yang punya nilai tambah. Makanya, kenapa guru-guru Anda hari ini juga mendapat sertifikat dari saya? Karena sertifikat itu adalah prasasti. Yang suatu saat kalau dibutuhkan, ada pakai. Disimpan baik-baik, kalau perlu di print. Apa yang terjadi kawan? Berikan panggung, tapi ada guru yang mematikan karir saya. Guru bahasa Inggris. Bukan berarti yang di sini ya. Jadi saya nulis pakai surat bahasa Inggris yang namanya lulusan SMP dari kampung. Nulis bahasa Inggris berarti kan dari kamus dipindahin. Sesuai dengan misalnya nih, sakit, ya udah, sing atau itu masukin. Tidak apa-apa ya, buat-buat lah gitu, buat-buat. Tapi surat saya ternyata dibaca di depan kelas yang semestinya guru. Dan diketawakan oleh teman-teman saya. Dan guru ikut ketawa seperti stand up komedi. Tapi kalimat terakhir yang buat guru ini menyakiti kehidupan saya. Apa dia bilang? Kalau nggak bisa bahasa Inggris sabar, jangan sok tahu, jangan sok bisa. Ini nanti akan buat malu gurunya, malu juga. Akhirnya apa?
itu saya nggak ada di situ. Teman-teman saya sudah mengecap bahwa saya sok tahu, sok pintar, sok jago. Padahal itu adalah benih yang baru muncul diinjak pakai sepatu. Coba kalau sudah seperti pohon beringin, diinjak yang kalah itu. Dan saya disebut Mr. Only For oleh teman-teman. Kenapa? Karena saya menulis di situ tulisannya di depan adalah Only For, my best teacher. Saya sebutkan namanya. Saya disebut Mr. Only For. Dan sejak saat itu setiap kali saya ngomong bahasa Inggris, latihan bilang sok tahu, sok pinter, habis ya. Dan itulah ketika perusahaan-perusahaan multinasional menginginkan saya menjadi trainer motivator karena bahasa Inggris saya kurang bagus. Talk the talk, yes talk the talk. Nah gitu. Anda kemudian Pak Prabowo berbicara bahasa Inggris, Putin tepuk tangan, diberikan kesempatan 30 menit lebih karena kemampuan bahasa. Coba kalau Prabowo nggak bisa ngomong bahasa, 5 menit aja. I want talk the talk. Yes. Talk. Itu karir saya di internasional. Pak Pangkas kawan. Coba waktu itu dia ngomong seperti ini. Nanti kalau Aris datang, karena setelah itu pulang karena kakek saya meninggal kalau nggak salah. Jadi dia ngomong gini, nanti kalau Aris datang, temui saya suka ini, proses. Bahasa Inggris itu proses, harusnya seperti ini. Walaupun banyak salah, saya lebih suka. Karena orang yang salah karena melakukan sesuatu bisa dievaluasi daripada nggak pernah salah karena tidak pernah ngapa-ngapain. Datang ke saya kasih apresiasi dia. Hebat saya bahasa Inggrisnya. Dan ini saya nggak tahu kalau saya jadi motivator. Tapi karena saya jadi motivator, perusahaan Monoco, Philips, ada perusahaan minyak Amerika itu suka banget dengan cara saya. Tapi maaf, nggak mungkin motivator pakai penerjemah. Dan apa yang Anda tahu? Guru tersebut telah memangkas amal jariah guru-guru yang lain. Otomatis guru yang lain gak dapat pahala dong. Seharusnya mendunia jadi mengindonesia. Itu gara-gara guru bahasa Inggris yang ngomong sadar. Itu mematikan, artinya kurang membentuk mindset. Setiap kali guru ini hadir di kelas, jam diri itu bergerak lama banget. Kenapa sih dari Sandi nggak selesai? Ngomong terus. Jadi saya juga benci. Namanya juga anak SMP. Masa SMP, tak kasih itu kan antara SMP SMA. 1 tahun ini adaptasi untuk bahasa, untuk memperdalam bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian akidah dan seterusnya. Nggak ada pelajaran yang lain. Terkadang guru tidak memikir. Kalimatnya mungkin kelihatan sederhana, tapi bisa mematikan. Namun Anda tahu, seorang Pak Hamid almarhum di SMA, dia menghidupkan peran saya hari ini jadi motivator. Karena dia guru agama, saya SMA saya sekarang juga ada, karena nggak ada muridnya. Di Jogja itu banyak SMA yang kolab, nggak ada murid. Karena dulu nasional dalam Islam semua, sekarang dengan sistem rayonisasi, orang juga malas keluar dari daerah. Pak Hamid guru agama, boncengin saya pakai sepeda motor Honda Bebek warna merah. Kelahiran tahun 70-an itu bebeknya 70-80. Saya ikut dia jadi khotib. Saya diajak. Untuk apa? Kamu lihat bagaimana saya jadi khotib. Karena tugasmu nanti kalau bisa jadi khotib, kita adakan Jumatan di sekolah kita. Kalau saya nggak ada, kamu khotibnya. Jadi rohis saya. Karena dari pesantren kan, padahal pesantren 1 tahun aja itu. Dipercaya. Kadang-kadang kita bukanlah yang terbaik, tapi karena kita berada di tempat yang kita dipercaya, itu menjadi hebat. Jadi jangan Anda lihat anak itu nakal. Bisa jadi dia anak kreatif, tapi tidak pada tempatnya. Itu lihat pintu aja dicoret-coret. Itu anak yang sebenarnya secara penulis, cuma nggak punya tempat. Itu nulis setinggi itu kan pakai kursi itu. Coba lihat. Meja anak-anak coba lihat. Pasti ditulis macam-macam itu. Kadang-kadang Rudi Lokmani gitu. Loh, orang Indonesia semua punya bakat itu. Ya tuh, Jabal Rahman itu. Yang isi orang Indonesia semua yang nulis itu. Sampai hutang dilihat lagi. Namanya nama orang Indonesia Sumarno, Sumarni itu kan orang Indonesia. Nah, apa yang perlu Anda tahu kawan? Di sini semua guru adalah duta. Jadi jangan sampai gara-gara Anda orang itu benci dengan pelajaran. Demi Allah, ketika TK, anak saya kemarin sudah TK, itu harus pakai seragam sesuai dengan cita-citanya. Tahu nggak? Di antara yang ada pilot, ada yang cita-cita pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi guru, pengen jadi arsitek, pengen jadi YouTuber. Itu mereka semua pakai baju masing-masing. Tapi ingat, waktu SMP dan SMA itu sudah hilang semua.
Tanya anak SMA, kamu ingin jadi apa? Udah nggak berani ngomong. Bagaimana mungkin dia ingin jadi dokter, sedangkan dia tidak suka dengan matematika dan IPA? Karena guru IPA dan matematika yang menyebalkan. Bagaimana mungkin dia jadi seorang arsitek, itu kan dia nggak suka. Menjadi orang ahli bahasa, sedangkan dia nggak mampu bahasa. Artinya adalah guru adalah kurikulum yang sesungguhnya. Dan TU, pegawai staf itu adalah supporter yang luar biasa, karena mereka yang menjadikan semuanya berjalan. Artinya adalah hati-hati. Bagaimana itu? Kemudian adalah the power of why. Mengapa? Saya tanya, mengapa Anda jadi guru? Padahal banyak yang lain. Mengapa? Jawab, mengapa Anda jadi guru? Mengapa Anda harus mengajar? Why? Begitu juga dengan Anda mengajar matematika. Mengapa kalian harus belajar matematika? Biar bisa hitungan, Pak. Terus apa lagi? Biar untuk bisnis, Pak. Apa lagi? Nah, Anda menyimpulkan matematika adalah ilmu dunia akhirat. Timbang nanti ketika di akhirat itu timbangannya berat, yang ringan itu pakai matematika juga. Siratal mustaqim itu untuk simbang itu pakai matematika juga. Jadi semua matematika ilmu dunia akhirat. Begitu juga guru yang lain. Why? Mengapa harus belajar bahasa? Jadi mengapanya harus muncul dulu, jangan sampai kita belajar bab 1. Nah, makanya tadi saya ketika sesi pertama itu mengapanya itu lama, why-nya. Nah, jadi gini teman-teman. Sekarang kita langsung belajar ilmu tentang the power, kekuatan of sugesti, kekuatan sugesti. Gini. Waktu berjalan sedemikian cepat kalau Anda mengizinkan. Sebutan gini. Tepuk. Gosok lagi tepuk. Telunjuk dan coba begini. Tempelin. Tekan. Tempel tekan. Oke, pejamkan mata. Dengarkan saya. Saya akan memasukkan lem yang paling kuat yang bernama super glue dari Korea. Lem ini kalau kering benar-benar lengket. Jangankan kulit, kaca aja bisa nempel dan lengket. Dan ini saya teteskan di antara telunjuk dan jempol Anda. 3 tetes. Sekarang tes. Rasakan aja. Lemnya masuk dan menyebar. Rasakan aja menyebar di antara celah-celah telunjuk dan jempol Anda. Dan sekarang yang terjadi adalah semakin kering, semakin lengket. Dan pada hitungan ke-10, kering sempurna, lengket dan menempel sempurna. 1. Rasakan lem itu mengering dan mulai nempel sempurna. 2. Menyebar, semakin kering, semakin lengket. 3. Bertambah kering, semakin lengket sempurna. 4. 5. Semakin kering, semakin lengket sempurna. 6. 7. Bertambah kering, bertambah lengket, semakin kuat lengket dan menempel sempurna. 8. Gak tahu kenapa semakin ingin dibuka semakin lengket. 9. Kering banget, lengket banget, dan sangat-sangat lengket dan menempel. 10. Semakin ingin dibuka semakin lengket, semakin menempel, dan semakin susah dibuka, kaku, lengket, menempel sempurna. Dan sekarang buka mata Anda, matanya dibuka. Siapa di antara Anda yang telunjuk dan jempolnya tidak bisa dibuka seperti ini? Yang bisa dibuka, yang belum bisa dibuka berdiri. Yang bisa dibuka aja, yang belum bisa dibuka berdiri. Berdiri, maju Mas. Yang belum bisa dibuka di depan. Nanti sampai di rumah seperti ini saya nggak tanggung jawab. Maju aja, yang belum bisa dibuka aja, yang bisa dibuka buka aja. Yang belum bisa dibuka. Yang belum bisa dibuka. Ya, maju. Yang bawa kamera juga nggak apa-apa sini. Nanti saya buka duluan nanti. Nah, kameranya pegang ya. Sini. Ya. Ini bukan rekayasa. Ada saya bisa terbuka Pak. Ada orang auditory, kinestetik, visual. Ini orang-orang visual. Lengket dan menempel. Kaku susah dibuka. Oke, ulang. Oke. Yes. Kekuatan sugesti seperti ini. Nama? Tantowi. Tontowi. Pejamkan mata. Saya tulis tulisan Tontowi. Kalau tonnya saya hapus tinggal towi, betul nggak? Kalau T-nya saya hapus tinggal owi. Kalau O-nya saya hapus tinggal 2 huruf yaitu W dan I. Betul ya? Kalau W-nya saya hapus tinggal huruf Pak. Kalau ini saya hapus hilang dan lupa namanya. Dan susah sekali menyebutkan nama karena namanya hilang sementara waktu. Siapa namanya? Tontowi. Itu adalah otak kiri. Ini otak kanan. Jadi ini cara ngetes bagaimana otak kita akan bekerja. Nah, jadi teman-teman, guru harus mampu mengetahui kekuatan sugesti di sini. Ini teman-teman.
ini sebenarnya nih, lengket menyatu kayaknya nggak tahu kenapa kering di sini. Susah nih. Susah. Oke. Gimana? Ini dia sadar penuh. Jika sadar, Bu, Ya. namanya Lailatul Sa'adah. Lailatul Sa'adah. Bagi sehat. Ini contoh. Saya Laila, Saya layak. saya bahagia. Saya bahagia. Saya mengizinkan Saya mengizinkan. semakin hari Semakin hari. semakin bahagia. Semakin bahagia. Karena saya bahagia, Karena saya bahagia. saya Saya mengikhlaskan mengikhlaskan. nama saya. Nama saya 2 menit ke depan 2 menit ke depan hilang. hilang. Gak tahu kenapa, Gak tahu kenapa. semakin diingat, Semakin diingat. semakin hilang, Semakin hilang. semakin lupa. Semakin lupa. Siapa namanya? Wah, hipnotis. Oh, dan dia melek loh Pak. Hipnotis ya. Nah. Trik. No. Ini adalah sugesti. Sugesti. Tatarannya masih tataran awal. Guru-guru harus melakukan itu. Anda tahu? Dia ada di dalam pikirannya, tapi tidak bisa mengucapkan. Iya. Betul? Iya. Ada di sini, tapi tidak bisa mengungkapkan. Itulah yang sering terjadi pada Anda. Anda sebenarnya mampu, tapi kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak akan bisa. Contohnya seperti ini. Lihat. Ini ringan atau berat? Pekerjaan Anda itu sebenarnya berat dan ringan tergantung bagaimana Anda. Lihat nih. Tangan kiri, pegang sini. Iya. Pegang bawah. Di bawah ini. Nah, bilang. Saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Ini ringan. Ini ringan. Angkat. Ringan. Lihat bagaimana pekerjaan Anda. Saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu Ini sadar kenapa. penuh loh ya. Saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Berat banget. Berat banget. Seberat besi. Seberat besi. 200 kilo. 200 kilo. Nempel di meja. Nempel di meja. Susah diangkat. Susah diangkat. Berat banget. Berat banget. Ya. Iya Turunin. benar. Turunin. Bagaimana ketika saya kasih lem? Nempel. Ini nempel benar. Itu yang dinamakan sugesti. Dan apakah Anda mensugesti dia setiap hari? Yes, lebih dari 5.000 kali. Sekarang bilang aja, saya Saya mengizinkan. mengizinkan. Ingat nama saya kembali. Ingat nama saya kembali. Mudah mengucapkannya, Mudah mengucapkannya. namun lupa satu. Namun lupa satu. Tempat duduk saya Tempat duduk saya. tadi di mana? Dan bilang, namanya siapa Bu? Laila. Tempat duduknya di mana? Ini mana tadi aku? Kelihatan terlihat. Lupa. Siapa yang mau dibuat lupa suaminya? Lupa hutangnya. Pak, sebentar Pak. Aduh, belum selesai. Nggak boleh hipnotis, cuma sugesti. Bukan. Zolim gitu. Nah, gini. Sugesti. Posisinya Apanya? di sini sebagai Kepala sekolah. M. MA. Oke, sini Pak. Bapak tahu nggak? Hari ini kita belajar tentang gelombang suara. Satu Pak, Bapak itu punya ketegasan, punya kekuatan. Bahasa Bapak kepemimpinan. Yes. Otoriter saya. Bukan. Bapak Aku mau ngomong otoriter kemarin. bukan otoriter. Bukan kan saya. Bapak bukan otoriter, cuma salah tempat aja. Salah dengan orangnya. Ya orangnya Orangnya belum siap. Belum siap. Belum siap. Kalau sudah pada tempatnya yang tepat, enggak. Bapak tadi lihat, ini sepertinya kan goib. No, Enggak boleh biasa. enggak, biasa aja. Biasa gitu. Tapi satu Pak, kenapa Bapak meninggalkan ruangan ini? Hah? Berarti Pak, Keinginan. keinginan. Betul pada Allah. Oke, bagus. Dengarkan baik-baik teman-teman. Kenapa Bapak harus ada di sini? Karena Bapak harus belajar tentang sebuah ilmu yang baru. Silaturahim ke Bapak. Yes, tetaplah di sini. Karena ketika Bapak ada di sini mungkin ada kemanfaatan. Kalau di Banyak. luar mungkin tidak ada. Sip. Banyak. Setuju ada di sini? Sip, tetap di sini. Karena Saya saya ada di mau sini, bikin keluar. saya ada di sini nggak boleh yang sudah masuk keluar tiba-tiba. Oh gitu. Iya, karena Main. ada satu kekuatan yang dinamakan silaturahim, tepat. Iya. Ya saya. Sekarang untuk semuanya, bukan hanya di depan. Anda tahu nggak? Ada kekuatan yang Anda pelajari hari ini, yaitu mengizinkan apa? Mengizinkan.
Gua bilang nih, saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Bahagia. Bahagia. Kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya. Membebaskan. Membebaskan. Bukan deh. Pasti sederhana. Karena Anda bahagia. Mengizinkan kebahagiaan. Oke, jadi teman-teman sini. Hidup itu sederhana. Anda akan nyaman dengan tempat baik ketika Anda baik. Iya. Betul? Anda tidak nyaman dengan tempat baik kalau Anda tidak baik. Sepakat? Sepakat. Karena itu tetaplah Anda nyaman di sini karena ini tempat yang baik. Sepakat? Tapi kawan-kawan, betul seperti ini. Hidup itu sederhana. Ketika Anda ingin hebat, maka Anda justru lakukan menghargai. Bukan menunjukkan saya hebat. Justru disitulah kelemahan Anda. Itulah kenapa Rasulullah ketika Fathul Futuh itu ada di kontak dan dia menundukkan kepalanya benar-benar. Jadi tidak ada kesombongan di sini. Benar-benar dia berkata, yang ada di rumahnya aman, yang ada di tempat Abu Sufyan aman, yang ada di masjid aman, semuanya aman. Itu juga yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ingat, kalau Anda berbicara Pak Aris mengalami hipnotis, oh itu istilah kawan. Setiap hari Anda melakukan itu. Anda mau berangkat sekolah, Anda berangkat tapi Anda tidak mengizinkan, Anda akan sakit di sekolah itu. Anda bertemu dengan saya, kemudian Anda tidak mengizinkan, Anda tidak nyaman karena jam dinding bergerak sedemikian lambat. Jadi ketika Ibu Lailatul Sa'adah, tahu dia namanya, siapa namanya? Lailatul Sa'adah. Dan saya belajar namanya frekuensi. Ilmu frekuensi seperti ini. Ketika Anda diizinkan, maka Anda bisa bekerja sama orang itu dengan baik. Namun ketika Anda tidak diizinkan, kehadiran Anda akan membuat orang tidak nyaman. Jadi jadilah orang yang diizinkan. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang mau merubah di menjadi dihargai menjadi Menghargai. diberi menjadi Memberi. Bila kamar. Bu, Lailatul Syahadah. Contoh. Ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini sama kayak sama. Jadi saya lebih lama di Tangerang Selatan. Baik. Sudah 20 tahun. Oke, 20 tahun. Kemudian 25 tahun oke, baru enggak? ke sini. Oke. Artinya adalah bukan masalah berapa lama Anda di sini. Yang terasa adalah seberapa besar kontribusi Anda ketika di sini. Itu yang membuat Anda dikenang. Iya. Bukan berapa lama hidup yang membuat Anda dikenang, tapi seberapa besar nilai kemanfaatan Anda ketika Anda berada di dalam kehidupan. Bisa dipahami? Makasih Mas. Ibu di sini, saya kasih bonus dulu. Boleh, mau buku yang mana? Ini bukan saya. Kan harus memilih. Aku Milih. karena mengajar. Aku Terserah. Ya boleh. Ini mengajar gaya motivator. Ini ilmu bagaimana membuat murid-murid itu nyaman. Lihat, saya akan bukti nyata. Buku ini bukan dari saya, tapi bonus dari yayasan untuk orang yang terpilih dan ibu terpilih. Lihat, rahasia kehidupan seperti ini. Perhatikan ya. Ini ditaruh di sini. Tunjuk dan ibu sadar sepenuhnya. Tunjuk. Ya, Saya menyukai buku itu. saya menyukai buku itu. Ada ilmu di dalamnya. Ada ilmu di dalamnya. Saya mengizinkan Saya mengizinkan belajar belajar dan mempraktekannya. dan mempraktekannya. Ambil, pasti mudah. Coba deh, ambil. Oke. Itu mudah. Oke? Itu contoh dalam kerja. Tapi kita balik. Tunjuk. Saya nggak tahu Saya nggak tahu itu buku apa. itu buku apa. Belum tentu bermanfaat bagi saya. Belum tentu bermanfaat bagi saya. Karena belum tentu bermanfaat, Karena belum tentu bermanfaat. nggak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Saya ketika mengambilnya, Saya ketika mengambilnya, tangan saya meleset. saya meleset. Pokoknya susah dipegang, Pokoknya susah dipegang. susah disentuh. Susah disentuh. Karena saya nggak tahu Karena saya nggak dia tahu punya manfaat atau tidak. dia punya manfaat atau tidak. Coba deh. Artinya adalah, ambil aja. Anda tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kalau Anda tidak mengizinkan. Bisa dipahami? Ada orang berkata kepada Anda, goblok kamu! Itu adalah sampah. Tinggal Anda mau menerima atau tidak. Kalau Anda menerimanya, berarti Anda sepakat menjadi orang goblok. Tapi kalau Anda berkata, hadza min fadli Rabbi, Allah menciptakan ciptaan baik.
Terima kasih Allah, ini pupuk. Pohon itu besar karena pupuk yang bau bukan dengan minyak wangi. Jadi kalau ada orang berkata, goblok, pupuk akan menjadi besar. Jadi Anda menjadi hebat bukan karena orang-orang setuju dengan Anda. Bu, silakan duduk. Ya, Nabi Musa hebat karena ada Fir'aun yang mengejarnya, dan heroik ceritanya karena ada laut yang bergerak. Nabi Ibrahim hebat karena ada Namrud yang membakarnya. Coba kalau cerita semuanya tidak ada heroik seperti itu, kayaknya lurus-lurus saja itu sejarah nggak enak dibaca. Artinya jadilah guru yang bekerja bukan karena bekerja dengan siapa, tapi karena Allah menatap Anda. Dan wadah inilah nanti yang bersama-sama ada bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku pantas masuk surgamu karena hamba bersama Darul Ma'arif bertemu dengan murid-murid yang hebat untuk hidupku. Apakah yayasan ini selesai dengan ketua yayasan tidak ada? Oh enggak. Yayasan ini dan sekolah ini harus ada sampai hari kiamat walaupun Anda sudah tidak ada. Dengan cara apa? Bertanggung jawab. Saya hadir di sini karena saya merasakan. Saya pun punya yayasan sebagaimana yang ada di sini. Tapi satu hal, berat menjadi yayasan itu. Karena saya pikirkan gaji yang tetap berjalan. Bagaimana murid harus ada. Karena itu bantulah yayasan. Jangan bicarakan di belakang. Karena sudah berat. Benar, setiap bulan saya harus memikirkan bagaimana mereka tetap bergaji. Apalagi bos sekarang sendat-sendat. Naik kelas tapi bayaran belum selesai, mau dikeluarin, saya butuh murid. Gak mungkin mengeluarkan anak yang tidak mampu, kecuali yang punya duit tapi tidak membayar. Itu harus diingetin. Sekarang, perhatikan, semua tangan seperti ini. Gerakan seperti ini. Tutup. Buka. Tutup lagi, buka. Coba pegang dagunya. Mana dagunya coba? Ini tidak. Artinya adalah contoh nyata mempengaruhi bahwa sadar lebih kuat daripada kata-kata nyata. Jadi Anda hari ini lihat keteladanannya, bukan kata-kata Anda. Walaupun Anda berkata dagu, tapi kata-kata Anda dagunya sini, hampir 90% dagunya pindah. Bisa dipahami? Yang berikutnya, perhatikan jari saya. Perhatikan aja, perhatikan. Fokus. Perhatikan baik-baik. Jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. Di tangan kanan saya. Satu yang saya tunjukkan, tapi jari tangan kanan saya artinya adalah boleh Anda pintar, boleh Anda pintar agama, boleh Anda hafal 30 juz Al-Quran, tapi orang tidak mau tahu. Yang orang tahu adalah bagaimana akhlak Anda, bagaimana karakter Anda, bagaimana Anda memperlihatkan akhlakul karimah. Anda boleh lulus ilmu parenting dengan Ibunda Eli Risma, sertifikat dari Aisyah Dahlan, kemudian didorong oleh Ajo Bentri, semua sahabat saya. Tapi satu yang perlu Anda tahu, orang tidak mau tahu kalau Anda tetap tidak menjadi manusia yang nyaman, karena kenyamanan Anda adalah ibadah. Semakin tinggi posisi Anda, mohon maaf, semakin kuat posisi Anda untuk membuat orang itu mendapatkan surga. Itulah kenapa setiap orang di sini adalah duta kebaikan. Wahai guru matematika, angkat tangannya. Guru matematika, Anda bukan sekedar mengajarkan anak hitungan, tapi mengajarkan anak kejujuran. Wahai guru IPA, IPA, ada? Anda tidak mengajarkan bagaimana ilmu pengetahuan alam, tapi bagaimana anak mengetahui kekuasaan Allah. Guru bahasa, Inggris, Indonesia, Arab, Anda tidak mengajarkan bahasa saja, tapi bagaimana anak Anda mampu dan berani komunikasi. Jadi sekarang lihat, kita akan masuk ke materi inti kita hari ini. Materi tentang bagaimana Anda menjadi pribadi yang dicintai, bukan karena ingin dicintai, tapi karena orang memaksa dirinya untuk mencintai Anda. Saya kenal Roma Irama, tapi Roma Irama nggak kenal saya. Jadi telah bertepuk sebelah tangan. Lihat, saatnya belajar. Lihat, perhatikan. Scusi, buon uomo. Bisa dire l'ora per favore? Pak, jam berapa sekarang, Pak? 5:35. Jam 10:10. Dia Ma kaget. sicuro? Yakin, Pak? Wow, 36. saya rasa gitu. Jam 10:10. Saya ternyata belum benar. Grazie, prego. Satu terus. Pagi harinya dia datang lagi menguji apakah kemarin kebetulan atau memang tahu. Ha Akhirnya, mangiato un ciuchino, eh? oh, hari yang indah. No.
Keren. Senta, mi sentite che ore sono adesso? Oh, jam Allora, berapa sekarang Pak? Jawab dia. 7:15. 7.15. Wow, luar biasa. Sono 7:15 spacchiamo. Kok pas ya? Unbelievable. A me Susah gusta dipercaya. leggere una delle palle del CD, scusi. Ma io Tuh, ragazzi, tuh rahasianya tuh. sono Tuh. campanile. Ikuti kata-kata saya, semua itu mudah. Semua itu mudah. Asal tahu caranya. Asal tahu caranya. Semua itu rumit. Semua itu rumit. Susah. Susah. Kalau nggak ngerti rumusnya. Kalau nggak ngerti rumusnya. Jadi hari ini kita belajar rumus-rumus sunatullah. Rumus-rumus bagaimana sunatullah hukum semesta. Gravitasi itu, walaupun orang Papua nggak tahu, tetap aja jatuhnya ke bawah. Itu sunatullah. Saya pahami. Ya. Sekarang kita lihat autosugesti. Yang pertama kekuatan pikiran, yang kedua kekuatan perkataan, yang ketiga perasaan, dan yang terakhir perbuatan. Ini materi inti hari ini. Kita mulai dari kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran ini ada. Contoh begini, Anda berkata seperti ini. Terima kasih ya Allah, saya sehat. Terima kasih ya Allah, saya bahagia. Terima kasih ya Allah, saya bermakna. Itu adalah proklamasi. Itu adalah proklamasi. Kata-kata yang dimasukkan dalam pikiran. Nah, apa yang terjadi? Kata-kata Anda itulah bagian dari proklamasi, yaitu doa, ungkapan, statement, afirmasi kalau bahasa motivasi. Lihat ini. Apakah ada talinya? Tidak. Ini dilakukan oleh seorang YouTuber, Yudis Andana dari Bali. Ini invisible rope, gak ada talinya. Tapi kenapa mereka berhenti? Karena mereka pantas pakai seragam, sungguh-sungguh, dan benar-benar terlihat membuat tali. Seperti inilah sering terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya mereka berhenti. Bahkan ketika mobil-mobil berhenti, maka motor pun ikut berhenti. Nah, itu yang dinamakan repetisi. Seorang guru berkata seperti ini di kelas. Saya capek ngajar kalian, tahu. Kalian benar-benar susah diaturnya, susah disiplinnya, susah diajak kompak. Terus terang saja, kalian ini benar-benar membuat susah kehidupan. Itu guru yang pertama. Guru yang kedua kemudian ngomong hal yang sama dengan cara yang berbeda. Kalau kakak kalian lulus itu pantas, tapi kalian belum tentu seperti kakak kelas kalian. Karena saya merasakan kalian tidak sungguh-sungguh, kalian tidak bisa diatur, kalian benar-benar membuat guru-guru juga ngeluh. Saya merasakannya. Yang kedua. Yang ketiga, ngomong yang sama dengan bahasa berbeda. Mau jadi apa kalian? Mau jadi apa kalian? Udah berani? Udah dia putus sekolah lagi? Itu yang terjadi adalah, lihatlah, anak-anak akan kabur semua di sini. Anak-anak tidak akan pernah mau ada di sini. Anak-anak tidak pernah nyaman dengan Anda. Dan itu yang terjadi adalah, itu adalah sugesti negatif. Bedakan dengan kompak guru setelah pelatihan ini, guru ngomong seperti ini. Itulah doa yang diungkapkan. Afirmasi, kekuatan cinta. Anda ngomong gini, Nana sekalian, selamat datang di tahun ajaran baru. Terima kasih, saya wali kelas kalian. Dan siapa yang benar-benar pengen mendapatkan nilai terbaik, angkat tangannya. Siapa yang pengen membahagiakan orang tua? Siapa yang benar-benar suatu hari menjadi orang-orang yang bahagia? Terus terang saja, saya insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah suatu hari nanti pernah mengajar kalian dan kalian pernah saja. Terima kasih sudah menjadi murid-murid yang hebat. Kita buktikan bahwa masa lalu sudah selesai. Kita mulai hari ini menjadi orang hebat. Setuju? Setuju? Pasti mereka semangat. Guru yang kedua ngomongnya sama. Saya lihat kalian mulai semangat. Hebat kelas 9 tahun ini. Kita buat prestasi sehingga semuanya hebat. Orang ketiga ngomong lagi. Yuk kita bersama-sama jadikan Darul Ma'arif ini menjadi sekolah hebat dimulai dari kita. Siap, siap. Saya senang mengajar kalian. Maka itu adalah brand. Merek. Harus kompak. Nih, etos kerja prima tadi sudah sesi pertama. Sekarang kompak. Jangan sampai yang satu bilang, saya senang ngajar kalian. Tapi guru yang kedua ngomong, nggak mungkin kelas ini menjadi nilainya bagus kalau kayak seperti ini. Tujuannya bagus, tapi langsung menjatuhkan. Itu namanya satu membangun, satu menghancurkan. Lihat Israel, ya kan? Baru dihancurkan seperti itu udah teriak-teriak. Palestina setiap hari udah biasa itu. Tapi ingat teman-teman, kekuatan pikiran ini lihat.
Dimulai dari satu orang. Hadir orang kedua, hadir orang ketiga. 3 orang yang berhenti ini mempengaruhi orang berikutnya. Sehingga yang putih nggak tahu menahu ini ikutan berhenti. Padahal gak ada talinya. Karena 4 orang ini berhenti, yang sebelah sini nggak kelihatan ini ikutan berhenti. Berikutnya apa? Yang sebelah sini lewat belakang, dan 4-4-nya ini ikut lewat belakang semua. Kali nggak kena ruginya. Sekarang saya bertanya, sekolah itu tetap bisa berjalan, tetap bisa ada mengajar. Itu kalau ada apanya? Ada muridnya. Ada boleh klaim sekolah Anda hebat, kalau nggak ada muridnya berarti masyarakat nggak percaya. Bisa dipahami nggak? Bagaimana kekuatan pikiran agar muridnya banyak? Saya akan cek ya. Kan sudah cek. Cek sederhana. Cek sederhana. Bu, siapa nama? Bu Eva. Bu Eva dalam 1 minggu ini, jujur ya, saya nggak tahu dia jujur tapi harus jujur. Dalam 1 minggu, pernah nggak di antara dua ibu? Kalaupun ya, kalau enggak ada pengaruh kok, nggak ada hukuman. Apakah dalam 1 minggu ini ibu benar-benar berdoa? Salah satu doa itu adalah agar Anda ngajar MA atau SMTS? MA, ada berdoa, ya Allah, kirimkan murid yang banyak untuk MA. Doa nggak? Barangkali Sering atau jarang? Oke, pernah. MTS atau MA? MTS. Pernah nggak berdoa di setiap sholat itu? Ingat, saya sekarang tidak bertanya ya atau tidak, tapi hasil survei saya adalah setiap guru yang saya tanya, hampir 80% tidak menyisipkan doa itu, padahal itu adalah kendaraan surga. Sekarang saya pertanyaan kepada Muhlisin, kepala sekolah MA. Ya. Oke, sekarang saya bertanya, pernah nggak Bapak mendoakan secara khusus guru-guru Bapak? Ya. Secara khusus? Ilmunya, rezekinya banyak muridnya minimal 10 orang. Oke. Tiap pada sholat. Oke, Ya. sip. Alhamdulillah. Tapi wawalan dijawab dengan mah. Mudah-mudahan dijawab. Yakin nggak dijawab? Yakin. Yakin. Dan ikhtiar. Sekarang muridnya harusnya berapa? Minimal 10. Sanawiyah 100, aliyah 60 atau 70. Sekarang kalian yang mendaftar berapa? Baru yang dari kita 20-an. Dari target Dari target 72 atau 50. tahun ajaran baru mulai tanggal 14 Juni. masih membuka Masih pendaftaran? buka. Masih ada yang daftar? Masih alhamdulillah. Tapi belum aliyah jarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sesungguhnya sekuat apapun kita berdoa kepada Allah, tapi Allah melihat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pantas gak mendapatkan siswa sejumlah 60? Pantas gak dititipi siswa-siswa? Allah yang akan menilai. Penilaian itu dari mana? Dari aplikasi setelah berdoa. Ya. Betul ya? Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat arisan. Ya Allah, mudah dapat arisan katanya. Ikut arisan enggak? Hasilnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Artinya adalah perubahan. Mohon maaf nih semuanya. Perubahan Darul Ma'arif tidak hanya dengan kepala sekolahnya atau dengan ketua yayasannya, tapi semua harus siap berubah. Siap? Perubahan itu dimulai dari apa? Semua harus menjaga karakter. Karena kapal itu bisa tenggelam dengan satu orang yang membocori. Dan semua tenggelam walaupun yang lain sholat tahajud, tetap aja itu tenggelam. Tetap aja itu tenggelam. Artinya adalah semua harus berkomitmen. Darul Ma'arif ini adalah tempat di mana Anda bisa memiliki peluang besar untuk mendapatkan surga. Karena amal 3, ya, ilmu bermanfaat di sini. Anak yang soleh di sini, anak biologis, anak ideologis Anda. Sedekah jariah, Anda juga mensedekahkan waktu Anda. Semuanya. Sekarang lihat, karenanya hidup itu 10% adalah apa yang terjadi padamu dan 90% adalah bagaimana engkau meresponnya. Ada orang berkata seperti ini. Saya alami di lampu merah, saya naik motor karena waktu COVID masih harus membutuhkan surat untuk naik pesawat, itu harus ada surat negatif biar tidak terjebak macet. Akhir-akhir COVID itu di lampu merah Yasmin, saya lampu hijau jalan. Di sampingnya di bubula sama itu, di sini lampu merah dia jalan juga. Sebenarnya dia belum tentu salah karena bisa jadi pola pikirnya merah itu berani, putih itu suci. Merah dia maju padahal dia salah penetapan.
Dia ngomong ke saya dengan bahasa binatang. Masya Allah, kalimatnya itu kasar. Anjing lu, babi lu, ke saya. Tapi karena saya tahu 90% adalah saya merespon, 10% adalah bagaimana hebat apa yang terjadi. Ketika dia ngomong anjing lu, saya lihat tetap dia, saya nggak kenal dia, saya nggak tahu dia, saya lanjut. Kenapa? Saya tidak menerimanya. Ngapain saya menerima? Dia juga nggak kenal saya. Saya nggak kenal dia, dan saya tidak mengizinkan hati saya dititipi sampah oleh dia. Jadi hanya orang yang punya sampah yang mengeluarkan sampah. Dia ngomong anjing, di situ kebun binatang di sini. Paham? 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 Paham semua? Paham? Jangan sampai Darul Ma'arif ini, rumah Ma'arif, pengetahuan. Arafah Yaqif, rumah di mana orang ini akan menjadi tahu, menjadi dihindari oleh orang karena kita adalah sampah. Ya. Perhatikan. Ini adalah terjadi tahun 1992. Namanya Derek Redmond, pelari terbaik dari Inggris, menyumbangkan emas. Dan ini adalah pertandingan terakhir dia sebelum pensiun atau gantung sepatu. Dia berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk ayah ibunya dan negaranya. Olimpiade Barcelona. Dia favorit di sini. Ketika dia paling depan, berlari dengan luar biasa di lintasan yang paling sempurna di bagian tengah, tiba-tiba hamstring kanan dia terluka, terkilir, habis. Kenapa? Dia tiba-tiba terhenti karena kesakitan. Disinilah tidak seorang pun yang bisa menghentikanmu kecuali engkau menyerah. Dan dia berhenti sementara. Semua orang selesai sampai finish kecuali dia. Tim dokter menghampiri dia, P3K menjumpai dia. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Dia tetap berlari. Apakah dia dapat emas? Tidak. Apakah dapat medali? Tidak. Apakah dapat juara? Tidak. Tapi kenapa dia tetap berlari? Bahkan tidak bisa diselesaikan, dihentikan oleh siapapun. Sampai ayahnya yang bernama Jim Redmond datang merangkul dia, berbisik di telinga kirinya, sudah nak, gak usah dilanjutkan, gak apa-apa. Sudah nak, gak usah dilanjutkan, gak apa-apa. Apa kata anaknya? Tidak ayah, saya harus tuntaskan, karena tugas saya adalah menyelesaikan tanggung jawab sampai finish. Nangis dia, tertatih dia. Rangkulan ayahnya kekuatan cinta dan kebersamaan. Anda tahu? Wartawan menyuting dia sampai akhir. Bahkan semua orang berdiri untuk berikan tepuk tangan dia. Artinya adalah Anda dihargai bukan hasil akhir kawan, tapi proses. Itulah orang yang kaya dengan hasil korupsi tidak akan dihargai karena caranya salah. Ini yang terjadi ketika dia ditanya, wahai Derek Redmond, apa yang membuat Anda sampai finish padahal Anda tidak akan pernah dapat medali? Kekuatan cinta. Saya ada di sini bukan hanya untuk mendapatkan emas, tapi untuk bertanggung jawab atas apa yang saya mulai. Itulah yang harus Anda lakukan. Tanggung jawab, disiplin, komitmen. Karena ketika kelas diberikan kepada Anda 2 jam, semua anak menghilangkan semua apa yang dia inginkan kecuali untuk hadir di kelas Anda. Bagaimana saya hari ini? Saya mengambil waktu Anda 4 jam dari seluruh hidup Anda. Makanya saya berkata, tolong handphone diistirahatkan dulu. Bisa jadi ini menjadi amal jariah bagi saya, orang tua saya, guru-guru saya, dan juga Anda. Jadilah Derek Redmond. Sampai hari ini, video ini tetap menjadi video favorit para motivator untuk menunjukkan bahwa berusahalah yang terbaik, serahkan pada Allah hasilnya. Itu pun yang terjadi di sini. Berusahalah guru menjadi guru yang menyenangkan, guru yang layak diteladani, orang yang berdoakan. Doakan teman Anda, sahabat Anda. Doakan bagaimana muridnya banyak. Sehingga Allah menitipkan anak-anak hebat. Masih ada kesempatan, masih ada waktu sekitar 2 minggu ini. Bagaimana sekolah-sekolah negeri yang menolak siswa, mudah-mudahan ke sini semua. Tapi jangan sampai yang sudah di sini ingin keluar. Karena bisa jadi gurunya nggak enak. Bisa jadi mereka nggak nyaman. Oh, ikan yang sudah ada di kolam keluar, bagaimana yang di luar kolam? Malah lebih susah. Jadi atur ulang mindset Anda. Bagaimana caranya? Perkataan. Ngomongnya hati-hati.
Ini nasi dikatakan pintar, cerdas, cantik, rajin, sabar. Ini bodoh, goblok, tolol, jahat, malas. Ini Masaru Emoto. Ini penelitian bisa dipertanggungjawabkan karena saya melakukannya juga. Ternyata nasi yang dihargai, nasi yang dijelekkan, diremehkan, ini seperti ini nasi. Hati-hati. Anda, kata-kata Anda itu bahaya. Lihat ini. Lihat. Ini adalah sosial eksperimen. Seorang tua yang buta. Dia diberikan tulisan, dia itu mengeluh. Aku buta, bantu dong. I'm like pisan. Aku buta, bantu dong. Aku buta, bantu dong. Aku buta, bantu dong. Aku buta, bantu dong. Keluhan memang nyata, dia buta. Tapi kenapa semesta tidak tertarik? Karena orang yang mengeluh dihindari rezeki. Wal in kafartum inna ada bila sedih. Dan apa yang terjadi? Wanita baik hati ini datang. Ketika dia datang, apa yang terjadi? Dirubah tulisannya. Dia mengambil pennya dengan ilmu namanya NLP, Neuro Language Program. Bagaimana bahasa itu merubah rasa. Makanya dia menulis dan ditaruh di samping kanannya. Dan apa yang terjadi kawan? Yang terjadi adalah orang-orang yang lewat yang sebelumnya cuek berubah menjadi memberi, berbagi, berkontribusi. Ini yang dinamakan ilmu psikocybernetik. Bagaimana ketika Anda merubah pola, berubahlah pola dunia di sekitar Anda. Dan ketika wanita ini hadir, ditanya sama si tua ini, apa yang kamu lakukan tadi? Apa yang kamu kerjakan? Wanita ini berkata, saya merubah tulisannya Pak. Semoga Bapak lebih baik. Atau nuhun. Thank you. Ya, apa tulisannya? Hari ini begitu indah meskipun aku gak lihat. Itulah kesyukuran. Jadi kalau Anda hadir di sini banyak mengeluh, lihat. Ada yang sakit, sekolah ini tetap ada, muridnya nggak ada. Jadi jangan sampai kata-kata Anda itu kata-kata yang berbahaya. Semakin tinggi posisi seseorang itu semakin membuat bahaya. Pak RT mempengaruhi satu RT, Bupati mempengaruhi satu kabupaten, Presiden mempengaruhi seluruh Indonesia. Coba kalau Pak Prabowo saat ini bisa sebagai Presiden ngomong seperti ini, Indonesia lelah, hancur, susah, ekonomi turun, dan saya menyerah. Udah, habis itu Indonesia. Kalau yang ngomong Pak Prabowo. Tapi kalau ngomong Pak Jokowi, dia jadi pengamat, udah selesai. Hati-hati. Posisi Anda menentukan rasa. Anda guru bahasa, Anda ngomong gini, bahasa itu susah. Saya aja guru bahasa aja nggak bisa-bisa, apalagi kalian. Nah udah, murid langsung bilang sama. Hi, my name is Rhonda. Ya. I'm sure you've Dr. heard of Ron Bengkok. Some people swear by it, others Dia say it's mencoba wrong. pada I thought I would test this out. bunga yang sama. So the next month, Positif, I'm talking nice to negatif. plant A Kita lihat. and me Sunnatullah. to plant B. Itulah kenapa Rasulullah bahasanya indah. Ya Listen, Humaira, wahai Al Faruq, you are so pretty. you are so beautiful. So beautiful. I love you. So much. I appreciate you. I love you. When Goblok kamu. crap, Dasar, sundar bolong, gendruwo, untuk kupret. you're so Ini, thirsty. keren. I like this so much. Indah sekali hidup bersama kamu. Sadar, Yeah, anak dajjal. You're so much prettier. Oh, than these so sluts. beautiful. Kamu itu Seriously, you should be in a keren. botanical garden. Indah, kamu nggak percaya? I am serious. Nih lihat, cermin, ya kan? Bener kan kata saya? You look fierce. Nih, Oh man, you hidupmu itu udah jelas. Ini sudah mulai kuning nih. Hari ke-15. Ini loh, selfie kamu. Indah kan? Tuh. Nah. Hari ke-20. Siapa bilang pohon tidak punya telinga? Nih, beda kan? Udah mulai kuning, meranggas, Careful. kering. Ini penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Hari ke-25. So a while back when you were sleeping, I took a tiny clipping from Ada you and teman, I played untuk it. kamu, Indah, Which keren. means that someone is a Hmm. daddy. Diajak ngomong kayak orang gila kan ya? You guys are my best friends. Hey, future yard clippings. You know any of these guys? Jadi Darul Ma'arif ini bisa mati kalau semua orang yang ada di sini omongannya kasar, jelek,
Omongannya tidak nyaman bagi siapapun, baik dirinya, keluarganya, anaknya, tetangganya, muridnya, siapapun. Kalau Anda nggak percaya, silakan. Sebentar lagi Anda bisa stroke dan bisa mati dengan cepat. Kenapa? Karena orang yang di dalam tubuhnya senantiasa ada emosi. Kata dokter spesialis jiwa yang saya kenal, dia mengatakan sebagian besar sakit 80% bukan karena virus dan bakteri, tapi karena emosi yang salah dalam hal mengelolanya. Bilang Okay, day 30. sip, perasaan kan? Kekuatan pikiran sudah, perkataan sudah, sekarang perasaan. Tanyakan dalam diri Anda, mengapa Anda datang telat dan pulangnya pengen cepat-cepat? Berarti Anda tidak nyaman di sini. Bisa dipahami? Karena orang yang nyaman, dia akan tenang di sana. Jadi, kalau ada orang kok di sini pengen banyak liburan, itu berarti dia sebenarnya kurang nyaman. Itu perasaan. Kalau Anda mencintai seseorang, kata Ken Arok, berjuang untuk mendapatkan cinta Ken Dedes, walaupun dia salah itu dalam sejarah, melakukan semua cara. Tapi ingat kata-kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya apa? Dia berkata dengan kata yang lembut, yaitu falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Sekarang kita masuk ke perasaan. Perasaan, ya. Perasaan. Perasaan. Kita langsung praktek terapi setelah ini. Terapi rasa. Warna kuning, warna katakan tidak merasakan rasa sakit. Warna coklat akan merasakan sakit. Yuk kita buktikan. Kedokteran. Apa yang terjadi kawan? Yang terjadi adalah yang meminum warna kuning ternyata dikatakan oleh dokter, apapun yang kau minum warna kuning, kamu disetrum nggak sakit rasanya. Tapi dia berkata satu lagi, ini warna coklat, kalau kamu minum akan kesakitan. Padahal pil ini hanya dibuat dari tepung, gula, dan pewarna. Tidak ada obat sedikit pun. Tepung, gula, pewarna. Anda tahu nggak? Ketika mereka volunteer mahasiswa-mahasiswi ini meminum warna kuning, merasa meminum penawar sakit, dan dia ternyata tidak sakit sedikit pun ketika disetrum. Padahal yang mereka minum adalah tepung, gula, pewarna. Itu namanya placebo effect. Dan sekali lagi, Darul Ma'arif ini akan menjadi hebat bukan siapa ketua yayasannya, siapa pemimpinnya, tapi semua bertanggung jawab. Semua, dari office boy sampai ketua yayasan. No, reaksinya nih. Nih. Oh. Yang meminum warna coklat kesakitan dia. Nah. Jadi tidak seorang pun yang mampu menyakitimu kecuali atas izinmu. Kalau di dalam dirimu tidak ada luka, tidak akan pernah merasa pedih ketika dikasih garam. Tapi ketika dalam dirimu ada luka, maka aku akan pedih ketika garam itu ada di dalam lukamu. Bisa dipahami? Ya, sudah. Perbuatan sekarang. Sekarang kita belajar ilmu terapi. Siapa yang ingin hari ini bisa membantu orang? Bisa menolong orang? Meringankan beban orang? Katakan saya. Saya. Baik, kita belajar ilmu tentang terapi. Oh, pamit. Atur nuhun. Salat zuhur, masya Allah. Sehat, segar, bugar, insya Allah husnul khatimah. Mati, mudah-mudahan ini tetap ada sampai di kiamat. Makasih Bapak atur nuhun sudah menjadi peserta. Padahal beliau sudah tetap jadi guru. Kita kasih tepuk tangan untuk beliau. Silakan. Siap-siap salat zuhur. Mohon doanya. Waalaikumsalam. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Berenergi bismillah. Allah Akbar. Oke, lancar. Oke, langsung insyaallah berdiri. Oke, baik.
Sekarang teman-teman kita akan belajar ilmu terapi. Ilmu apa? Ini langsung yang terakhir action, ya action. Karena nanti praktek team building, praktek semua nanti insya Allah oleh Kang Hadi dan kawan-kawan. Outdoor. Anda bisa ketawa, bahagia, foto sebanyak-banyaknya menjadi kenangan, ya. Nanti tim fotonya harus bisa memfoto itu bahagianya Anda. Dan itu sosial media lebih, kekuatan sosmed itu penting untuk sekolah saat ini. Karena orang ingin melihat TikTok Anda, kebahagiaan gurunya, kebahagiaan siswanya, kemudian ingin melihat bagaimana prestasinya. Oke, sekarang kita belajar terapi. Ilmu ini adalah ilmu yang setiap orang semestinya belajar dan bisa. Dengarkan baik-baik. Sakit itu sebenarnya adalah ketika terlalu lebih atau terlalu kurang. Tidak di antara celah kesehatan. Jadi contohnya glukosa itu, gula darah itu ada A ke B itu sehat. Kalau lebih itu diabetes, kalau kurang itu juga hipoglikemia juga bagus. Nah, kayak gitu. Sekarang bagaimana cara menetralkan? Ternyata ada seorang dokter namanya Dr. Callahan. Kemudian dilanjutkan muridnya Gary Gregg itu menemukan teknik yang seandainya orang Indonesia satu keluarga satu aja yang bisa, maka minimal sekali itu sakitnya, secara fisik maupun psikis. Yuk kita belajar. Yang pertama, teknik ini adalah teknik yang sederhana, yaitu kita harus tahu sakit kita apa. Mengakui. Yang pertama apa? Mengakui. Ada sakit rasakan ya, saya ngaku, saya sakit perut, saya ngaku lutut saya itu memang sakit. Saya ngaku gigi saya itu sakit. Jadi jangan sampai Anda sakit pura-pura nggak sakit. Gitu. Gak bisa, ngaku dulu. Yang pertama apa? Mengakui. Yang kedua, menerima. Yang kedua apa? Menerima. Saya menerima sakit ini. Saya menerima sakit saya menerima kondisi saya. Kalau Anda nggak bisa menerima, nggak akan melepaskan. Bagaimana mungkin Anda bisa melepaskan kalau Anda nggak menerima? Jadi pahami? Ya. Jadi, ilmu yang saya sampaikan ini adalah ilmu frekuensi. Ilmu frekuensi adalah ilmu di mana nyaman dan tidak nyaman. Jadi pada dasarnya Anda bisa menerima, itu adalah rumus bagaimana Anda siap untuk melepaskan. Bagaimana mungkin Anda bisa menerima, nggak bisa menerima tapi mau melepaskan, nggak bisa. Saya menerima kondisi saya. Berikutnya saya lepaskan, ya Allah saya maafkan. Itu urutannya. Hanya dengan langkah itu Anda tinggal mengetuk titik-titik yang saya ajarkan, maka tiba-tiba sakit yang Anda rasakan lepas. Termasuk yang trauma, fobia, takut kecoa, ya? Takut ketinggian, takut cicak, takut tinggi, takut kucing, takut suaminya. Yang ada suami takut istri ya. Itu bisa. Nah, sekarang kita praktekkan bersama-sama. Oke? Saya akan praktekkan langsung. Yang pertama, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Saya mengakui. Sering menzolimi diri saya. Saya merasakan sakit. Yaitu. Nah, yaitu tuh langsung disebutkan sakitnya. Oke, contoh nih, pundak saya terasa sakit, ya Allah saya mengakui saya sakit karena ini kezaliman saya, kurang jaga kesehatan, kurang jaga nutrisi, kurang jaga makanan, kurang jaga, akui, Robbana dzalamna anfusana itu rumusnya. Saya mengakui ya Allah saya sakit ini karena salah saya sendiri. Saya menerima kondisi sakit saya ini dan saya bersedia melepaskan, memaafkannya. Sembuhkan saya Allah sambil Anda ketuk titik-titik itu. Walaupun Anda belum ketuk titik aja 50% udah nyaman. Rumus ini adalah rumus yang bisa dipraktikkan atas sakit apapun, baik fisik maupun psikis. Oke, kita sekarang langsung praktek. Telunjuk dan jari tengah diangkat seperti ini. Ini sebagai titik ketuk, tidak perlu alat. Kemudian ini ada titik karate namanya. Anda ketuk. Ketuk aja. Ketuk aja. Nah, di saat ketuk inilah Anda ngomong. Tentukan sakit Anda sekarang. Sakit Anda apa satu per satu ya, jangan rombongan. Proses sakit tidak. Satu aja. Dan spesifik, contohnya pundak kanan saya terasa berat, terasa sakit, saya ikhlas, saya menerima, saya mengakui, saya menerima, saya ikhlas dan pasrah. Oke, ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mengakui,
Saya menzolimi diri saya. Saya merasakan sakit. Yaitu kan sakit Anda lirih, Anda sendiri yang tahu secara spesifik apa sakit Anda. Ya, secara spesifik kalau pundaknya, kalau perutnya, kalau kepalanya gitu satu persatu aja, jangan semuanya barengan. Setelah selesai Anda bilang, saya menerima kondisi ini. Saya menerima sakit ini. Dan saya melepaskan kejengkelan saya, sakit hati saya, tidak nyamanan saya, sampah-sampah emosi saya. Saya melepaskan, saya maafkan, saya ikhlas, saya pasrah. Pertanyaan yang begitu, Anda tahu nggak ketika Anda ngerti seperti ini, itu kayak sederhana, tapi Anda lihat, Anda angkat, rasakan ada aliran listrik di sini. Seperti itu. Ya, rasakan. Itu berarti sudah berproses. Nah, itu Anda akan merasakan. Nah, sudah ada yang mulai muntah. Maksudnya itu. Sakit apa, Bu? Lambung. Masuk angin. Setiap orang Anda akan beda. Nanti ada yang nanti ada yang nangis. Kalau ada yang sakitnya adalah sakit emosi. Tiba Anda nangis, saya pengen nangis tiba-tiba. Karena tubuh Anda akan mengkarang dirinya sendiri. Tuh, sudah mulai ada angin-angin yang keluar. Gak apa-apa, yang lain harus ikhlas ya. Yang penting ada harus ikhlas. Walaupun teman Anda bergerak, gitu. Karena tubuh itu merespon beda-beda. Ada yang bilang, tuh ada yang menangis. Itu aja. Saya ulang lagi, ya Allah. Saya menerima kondisi saya, ya Allah. Saya menerima sakit ini, ya Allah. Ini semua kesalahan saya, ya Allah. Kezaliman saya, ya Allah. Saya rela memaafkan. Saya rela melepaskan. Saya rela memaafkan. Saya maafkan orang-orang yang menzalimi saya, menyakiti saya, memfitnah saya, orang-orang yang selama ini ya Allah merendahkan saya, menzalimi saya sama apa. Meskipun berat ya Allah, saya melepaskan ya Allah untuk kesembuhan saya. Saya memaafkan ya Allah. Saya maafkan ya Allah. Saya maafkan ya Allah. Saya menerima sepenuhnya ya Allah semua ini takdirmu. Saya menerima ya Allah. Saya bersedia melepaskannya ya Allah. Sebagaimana tukang parkir yang melepaskan mobil-mobil yang ada di parkiran kan saya bersedia ya Allah melepaskannya. Saya bersedia ya Allah melepaskan sakit ini, melepaskan ketidaknyamanan ini, sebagaimana tukang parkir yang melepaskan mobil-mobil yang dititipkan padanya karena itu bukan miliknya. Ya Allah, saya bersedia melepaskan sakit hati saya, melepaskan ketidaknyamanan saya, melepaskan sifat-sifat yang selalu menyakiti. Saya melepaskan semua beban-beban yang selama ini menjadikan kehidupan saya tidak nyaman. Saya melepaskannya ya Allah. Saya memaafkannya ya Allah. Saya melepaskan orang-orang yang selama ini membuat saya sakit hati saya. Saya memaafkan orang-orang yang selama ini menzalimi saya. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya, sikapnya. Saya tidak lagi berurusan dengan ketidaknyamanan dengan dia. Urusan dia denganmu ya Allah. Urusan saya dengan dia selesai dengan memaafkannya. Saya tidak bisa dan tidak mau untuk menyimpan sampah-sampah di dalam diri saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke, cukup. Tarik nafas. Nah, jadi titik ini titik raja. Titik ini kelihatan sederhana, tapi ini akan seluruh tubuh Anda akan ter-on. Ini namanya karateko, titik karate. Ketika Anda dalam kondisi capek, lelah, Anda itu ketuk aja pelan-pelan sambil Anda bilang, ya Allah, saya tersakiti kondisi. Tapi dia pun datang adalah karena izinkan saya memaafkannya ya Allah. Saya maafkan dia ya Allah. Urusan dia denganmu, urusan dia dengan saya selesai. Saya maafkan ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu akan membuat Anda itu melepaskan semua sampah emosi. Kenapa? Hutan tidak akan terjadi kebakaran kalau di sana tidak ada sampah-sampah yang kering. Mati itu puntung merokok, korek api, karena nggak ada yang bisa terbakar. Begitu pula tubuh Anda. Ada orang badan, jadi guru begitu. Kenapa? Karena sampah-sampah sudah hilang dari Anda. Bersihkan sampah-sampah Anda. Jadi rumus pertama,
sakit fisik Anda dan emosi Anda itu hilang kalau sampah-sampahnya Anda hilangkan. Jadikan jamur itu tidak lagi bisa hidup karena wadahnya tidak layak untuk jamur. Jadi pahami bahasa saya? Jadi jangan sampai Anda menjadikan jamur ini Anda semprot dengan fungisida, mati saat itu. Tapi tumbuh lagi di hari berikutnya karena wadahnya masih pengap. Wadahnya kurang udara. Ketika udara bebas, cahaya masuk, mati. Tidak seorang pun yang layak menyakitimu karena hatimu sedemikian mahal untuk orang itu. Jangan izinkan orang-orang yang menyakitimu hadir dalam dirimu. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Bahkan seorang Abu Sufyan yang sedemikian menjadi bagian dari Quraisy, kafir Quraisy waktu itu. Hindun yang memakan jantung dan hati dari Hamzah. Coba bayangkan. Budak wahyi yang menombak Hamzah. Rasulullah tetap tidak menyakiti mereka. Itu memaafkan memang tidak bisa merubah masa lalumu, tapi akan memperindah masa depanmu. Jadi terapi yang pertama adalah maafkan, dilakukan. Tapi perlu latihan terus. Pertama mungkin susah. Pertama enak banget jadi maafin, enak banget bukan. Dia sudah melupakan, Anda aja masih ingat. Bukan enak banget, Anda yang enak karena Anda membebaskan. Jadi kalau rumah Anda terdapat banyak perabot-perabot yang tidak Anda butuhkan, banyak sampah-sampah yang sebenarnya Anda hilangkan, kemudian ternyata masih ada di dalam, maka kebaikan itu sulit masuk karena wadahnya sudah terlalu sempit. Bisa dipahami? Keluarkan dulu sampahnya, keluarkan dulu sampahnya, keluarkan dulu sampahnya, keluarkan dulu sampahnya, maka kebaikan akan lebih mudah masuk. Bisa dipahami? Jadi sampah-sampah Anda tahu daripada saya. Istri saya 10 tahun 3 kali keguguran ternyata karena terlalu banyak sampah dari suaminya. Saya mengkritik. Kenapa ada seorang ustaz tapi bisa cerai dengan istrinya? Karena bisa jadi terlalu banyak nasihat. Nggak enak loh dinasihati terus itu. Bu, semestinya ya, seharusnya ya. Itu bisa jadi sama jadi banyak. Makanya disitulah evaluasi semuanya. Obat terbaik di tubuh Anda adalah antibodi Anda. Dan antibodi itu muncul karena ada endorfin. Endorfin itu ada karena kebahagiaan dan kesyukuran. Kalau Anda sakit hati, dengki, emosi, maka ada hormon namanya noradrenalin. Dan itu nomor 2 setelah racun ular. Kenapa banyak pensiunan, mohon maaf ya, yang ketika jadi pejabat, jadi jenderal, kemudian pensiun, kebanyakan sakit. Karena kadang-kadang tetap menempatkan dirinya pada posisi sebelumnya, belum menyadari bahwa dia menjadi hamba Allah. Jadi hari ini tetaplah menjadi hamba Allah dimanapun Anda ditempatkan. Abdullah. Clear. Yang pertama adalah mengakui, menerima, melepaskan, pasrah. Gitu. Dan itu bisa Anda lakukan kapanpun. Dan ini perlu latihan terus menerus. Sehingga biarkan diri Anda ini adalah Anda yang membersihkan. Tazkiyatun nafs. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, ketika Anda sudah mengetuk di sini, maka saya ajarkan ada namanya aura punktur. Apa namanya? Aura punktur. Jadi wanita yang mengetuk titik yang saya ajarkan, maka wajah Anda nanti akan banyak aliran darah di sini dan ini membuat Anda lebih cerah dan terlihat awet muda. Ini diajarkan di Singapura, namanya aura punktur. Dan ini mahal, karena orang Indonesia itu kalau mahal itu mau beli. Kalau murah kadang-kadang nggak mau beli. Itu. Makanya sekalian dijual mahal itu air mineral lebih mahal dari bensin, beli dia. Bensin naik 2.000 orang protes, air mineral naik nggak protes, gitu. Karena merek. Sekarang perhatikan saya. Ada titik di dalam diri Anda. Yang pertama adalah di bun-bunan. Ini bun-bunan gini caranya, ini. Tekan, nih, ketuk. Ya, ini titik pertama. Titik yang kedua adalah di alis bagian dalam. Ketuk. Ini alis tahu? Alis. Ini alis bagian dalam Anda ketuk. Ini titik-titik namanya aura punktur. Titik-titik remedian. Nih. Kemudian 3, alis bagian luar. Ketuk aja. Karena titik-titik ini Anda akan butuhkan nanti ketika Anda pas misalnya sakit dan sebagainya, baru Anda mencari-cari itu. 1, ulangi lagi.
1, 2, 3, 4 adalah bawah mata. Ini orang-orang yang punya GERD, asam lambung, urusan perut ini pasti sakit perut. Karena ini berhubungan dengan saraf-saraf yang ada di lambung. Nah, itu ada keluar angin gitu. Itu otomatis itu. Nah, kemudian titik kelima itu ada di buah hidung. Buah hidung. Oke. Dan titik yang keenam terakhir adalah hidung. Jadi kanan, terus kiri. Ini kan seimbang kan? Loh, kiri sekarang. Sebenarnya bisa aja ketuk satu. Bisa aja ketuk itu pakai kedua tangan bisa. Satu tangan bisa. 2 ini. 3 biar Anda hafal dulu. 4 5 6. 6 ini Anda ketuk sambil Anda tadi bila katanya sampai pejam mata. Ya Allah, saya menerima kondisi, saya mengakui saya sakit ini, saya terima kondisi saya memaafkan ketidaknyamanan saya, memaafkan emosi-emosi saya pasrah. Sambil diketuk terus gitu. Berapa lama tiap ketukan? Kurang lebih 1 ungkapan itu tadi, urutan. Saya mengakui ya Allah, saya menerima ya Allah, saya pasrah padamu ya Allah, saya serahkan pada Tuhan, baru pindah. Oke, itu. Wanita yang melakukan ini minimal 2 kali dalam 1 hari, maka Anda akan beres dengan urusan jerawat dan kawan-kawannya. Karena otomatis nanti aliran darah ke sini bagus, oksigen bagus, nutrisi bagus, yang tidak nyaman itu akan keluar sendiri. Itu namanya detox nanti. Dan tidak perlu heran kalau kepala Anda nanti ringan karena sakit sebagian besar dimulai dari kepala. Kemudian organ dalam, jantung, hati, ginjal, usus, nah itu organ dalam. Tapi yang pertama otak dulu. Kalau otak Anda beres, itu yang lain beres. Oke, sudah. Laki-laki kalau ingin segar, kuat tanpa Viagra, itu ada 2 titik yang Anda perlu sering-sering, yaitu di bawah hidung sama di dagu. Makanya nanti laki-laki bapak-bapak ini keluar langsung gini semua. Yang sudah punya istri ya. Itu rahasianya. Itu penting. Ya, nih. Bukan hanya untuk kesegaran. Untuk segar, bukan hanya untuk hubungan suami istri, tapi untuk segar, kesegaran. Jadi tubuh kita tuh bersegar, perlu energi. Oke, sekarang bagaimana prakteknya, Pak? Prakteknya sederhana. Kalau kita menolong orang, kalau menolong diri sendiri, ketuk sendiri, kalau menolong orang, Mas maju Mas. Saya praktekkan beliau sebagai pasien. Di sini. Perhatikan, dia boleh duduk, boleh berdiri. Sakitnya kita tanya, contoh, sakit gigi geraham kanan bagian atas, itu berarti spesifik. Oke. Perut melilit ketika pas belum makan, itu spesifik. Atau kaki bagian kanan karena terkir sakit sekali, itu spesifik. Tapi satu-satu. Sekarang yang dirasakan apa? Mual. Tinggal gini, 3 saya kata ini, pejamkan mata. Tinggal mengikuti kata-kata kita. Karena dia nggak ikut pelatihan, anggap saja orang asing nggak ikut pelatihan. Murid kita, haidnya tiba-tiba sakit gitu ya. Tinggal kita ketuk seperti ini. Ketuknya nggak usah keras-keras, standar aja. Tinggal ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mengakui, hamba mengakui sakit ulu hati saya, lambung saya, rasa mual, kesalahan saya. Ya Allah, saya menzolimi diri sendiri. Saya menerima sakit ini ya Allah. Ya Allah, saya memaafkan kondisi ini, memaafkan ketidaknyamanan, kejengkelan, sakit hati yang saya rasakan. Ya Allah, sembuhkan saya pasrah. Ya Allah, saya mengakui sakit lambung saya adalah karena saya sendiri. Saya menerimanya, saya ikhlas, saya pasrah. Saya menerima sakit ini, saya ikhlas, saya pasrah. Saya menerima sakit saya, lambung saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas menerimanya, saya ikhlas, saya pasrah. Saya menerima sakit saya ikhlas, saya pasrah. Saya menerima sakit saya ikhlas, saya pasrah. Saya menerima sakit saya, lambung saya melepaskannya, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah.
Seperti itu. Jadi emosi yang Anda lepaskan itu membebaskan. Promak bisa membuat asam lambung Anda turun karena promak adalah basah. Tapi ketika ini habis, sakit lagi. Tapi ketika emosi yang menyebabkan asam lambung keluar itu selesai, maka nggak keluar lagi. Jadi jangan Anda berharap air tidak bergolak hanya dengan menyiram air pada golakannya, tapi matikan kompornya, maka dia tidak akan bergolak lagi. Itu Mas ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jadi ingat, titik-titik yang saya ajarkan kepada Anda tadi itu kelihatan sederhana, tapi lakukan aja, lihat kayak jawabannya. Anak nih sakit kepala, panas, ada ketuk, meskipun bayi ada ketuk lunak. Tapi ininya jangan kalau bayi masih lunak nih. Ketuk pelan, ada yang ngomong, ya Allah, meskipun dia panas, kami ikhlas, kami pasrah, ya Allah. Dan begitupun dengan anak-anak Anda yang kecanduan game. Gadget, ya sambil dia main Anda itu ketuk aja diri tadi. Ya Allah, saya menerima kondisi ini, sembuhkan ya Allah. Anda punya niat ya, biar dia itu melihat game itu biasa aja. Oke. Itu adalah teknik terapi dan nanti insya Allah Anda akan kami kasih link yang Anda bisa pelajari lagi. Karena praktek Anda itu satu aja Anda praktekkan pada orang, baru pada diri Anda. Kalau orang itu tiba-tiba kok sembuh, baru Anda percaya. Saya awalnya dulu, kok sesederhana itu. Padahal ini 3,5 juta belajar dari Pak Ahmad Faiz, namanya emotional field technique. Mahal ketika belajar, tapi memang orang Indonesia tuh kalau nggak bayar mahal tuh nggak yakin. Mas buat mahal, karena ilmunya sederhana kan? Oke, sekarang dengarkan saya. Sebelum Anda mungkin nanti ada pertanyaan. Magnet keberuntungan itu setiap orang punya hak. Sekarang tadi syukur. Yang pertama syukur. Syukur itu magnet yang pertama. Yang kedua adalah mudahkan urusan orang lain. Mudahkan urusan orang lain. Anda mengajar anak-anak murid Anda dengan ikhlas itu memudahkan orang tuanya, betul nggak? Anda semangat mengajar sehingga banyak murid datang ke yayasan ini atau memudahkan yayasan ini tetap hadir dan Anda. Anda ketika melakukan yang terbaik itu memudahkan banyak hal. Jadi lakukan kemudahan-kemudahan dan Anda akan dimudahkan. Seperti itu. Mudahkan urusan orang lain. Mudahkan. Dan itu perlu latihan. Demi Allah, sahabatku, sesungguhnya tidak ada orang lahir langsung pintar, langsung cerdas. Semuanya berproses. Jadi semua berproses yang diizinkan oleh Allah. Jadi perlu latihan. Nih lihat, Muhammad Ali adalah petinju yang tidak pernah kalah sampai 1971. Namun dia dikalahkan oleh petinju yang tidak terkenal namanya Joe Frazier. Muhammad Ali pernah sombong dia, karena nggak ada yang bisa mengalahkan. Apa yang terjadi? Dia dikasih lawan yang sebenarnya tidak terkenal namanya Joe Frazier. Tapi Ali KO, Ali kalah. Muhammad Ali kalah oleh Joe Frazier. Dan ketika dia kalah dia ditanya, wahai Ali, kenapa engkau bisa kalah? Jawaban Ali cerdas. Jangan bertanya pada orang yang kalah, karena apapun alasannya tidak bisa mengembalikan kemenangannya. Tapi tanya pada Joe Frazier, kenapa dia bisa menang? Joe Frazier ditanya, apa yang buat Anda bisa mengalahkan Ali? Jawabannya adalah refleks. Kaget orang. Refleks. Iya. Maksud Anda gimana? Iya, refleks. Jadi ketika Ali nonjok saya, kepala saya itu bergerak sendiri. Nggak kena. Itu refleks. Terus ditanya dong, apa yang buat Anda punya refleks? Jawabannya adalah latihan terus-menerus. Anda tidak akan punya refleks berterima kasih kalau nggak latihan. Anda nggak akan punya refleks mematikan keran kalau nggak latihan. Anda nggak ada refleks untuk mencari baterai untuk jam dinding yang mati ketika di kelas Anda, itu karena nggak latihan. Anda nggak akan punya latihan yang menghasilkan refleks. Tersenyum itu perlu latihan. Ucapan terima kasih perlu latihan. Menghargai orang perlu latihan. Jadi kalaupun ada orang berkata tumben, itu karena latihan pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau setelah berikutnya orang berkata, dia sudah berubah. Latihan. Jadi mulai sekarang Anda latihannya adalah seumur hidup. Dan ujiannya datang setiap kali waktu. Diiringi oleh azan ini. Kita nanti akan simpulkan. Kita dengarkan azan dulu sebentar ya. Sambil Anda istirahat sebentar. Insya Allah ya. Biar azan ini kita dengarkan dulu.
Siapkan pertanyaan, nanti yang bertanya dapat hadiah buku. Bentar, bentar. Baik, silakan. Masih Bunda. Turun, makasih. Makasih. Kita nanti tinggal pertanyaan dan pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman, sebelum saya buka tanya jawab, silakan berdiri. Anda mau bersihkan hati-hati Anda. Teman-teman yang klasik. Ya. Rasakan dengan hati. Rasakan dengan hati. Letakkan tangan kanan Anda di dada kiri. Pejamkan mata Anda, tundukkan kepala Anda dengan ikhlas. Pejamkan mata, tundukkan kepala. Hadirkan orang-orang yang Anda cintai. Siapapun dia yang pernah mampir dalam kehidupan Anda, yang menjadikan Anda benar-benar bermakna karena pengorbanan mereka. Bisa jadi dia adalah orang tua Anda, guru Anda, saudara Anda, atau sahabat-sahabat Anda, atau orang-orang menginspirasi Anda.
Yang jelas rasakan kesyukuran Anda. Karena Allah mengizinkan Anda dipertemukan dengan mereka-mereka yang rela berkorban untuk kehidupan Anda sampai hari ini. Sekarang rasakanlah kesyukuran itu. Rasakanlah sesungguhnya Anda adalah orang yang beruntung. Seorang wanita agung yang bernama Ibu yang melahirkan Anda, menyusui Anda, menggendong Anda. Mungkin hari ini sebagian sudah tiada atau sudah tua dan renta. Sungguh demi Allah, mereka hanya butuh anak-anak yang solih dan solehah yang akan mengalirkan pahala untuknya ketika dia tiada, ataupun bahkan hari ini ketika ada. Sahabatku, sesungguhnya kehidupan kita ini sementara. Dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dan orang-orang yang sedemikian berkorban untuk Anda, kita adalah orang-orang yang mengharapkan timbangan kebaikan di hadapan Allah dengan kebaikan-kebaikan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita kurang menyadari perjalanan Anda menjadi guru, bagian dari tenaga pendidik pembelajaran di sini adalah bagian dari membuat orang-orang itu bahagia dengan amal-amal baik Anda tanpa Anda sadari. Sekarang dengarkan baik-baik. Seandainya ibu Anda hari ini hadir menatap Anda dari sini, tentu dia bersujud syukur karena Anda orang baik ditempatkan di tempat yang baik dan melakukan kebaikan-kebaikan dengan berjamaah bersama-sama. Seorang ayah laki-laki agung bernama Abah, pergi pagi, pulang malam, bahkan rela menjual apapun yang dia punya demi anaknya bisa sekolah bahkan kuliah. Melepaskan anak wanita yang mencintainya dengan laki-laki yang dia tidak kenal sepenuhnya demi anaknya bahagia. Sungguh, kita lihat bagaimana peran mereka dan bagaimana kita membalasnya. Cara membalas terbaik adalah jadilah Anda menjadi konektor amal jariah. Karena ketika Anda mengajar, mendidik, membersamai, menginspirasi, menjadi teladan, sungguh itulah aliran-aliran pahala kepada mereka tanpa Anda capek-capek meminta kepada Allah otomatis. Karena Allah yang menyajikan anak-anak solehah adalah tabungan kebaikan meskipun mereka sudah tiada. Anda hadirkan anak-anak murid yang datang dari pagi rumahnya ke sini. Ada yang berjalan kaki, bersepeda, naik motor, naik angkot, atau bahkan mereka diantar dan dijemput. Mereka mengorbankan kesukaannya dengan handphone, melepaskan itu demi masuk kelas Anda, mendengarkan Anda, pelajaran Anda. Dan kezaliman bagi kita, manakala mereka sudah berkorban atas waktu mudanya, berkorban atas energinya, kesukaannya, masuk ke kelas Anda, tapi kita tidak mempersiapkan yang terbaik untuk menjadi guru terbaik bagi mereka. Zalim. Dan lihatlah, suatu hari ketika Anda melihat mereka jadi orang-orang yang bermakna, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang berguna, dan mereka adalah murid-murid yang pernah Anda sentuh di kelas, pernah Anda sentuh. Tentu itulah kebanggaan Anda di hadapan Allah, karena amal jariah Anda tetap mengalir meskipun Anda suatu hari nanti tiada. Karenanya, rawatlah sebagaimana ikan-ikan di laut itu banyak karena ada terumbu karang yang terawat, bukan terhancurkan. Rawatlah terumbu karang, maka datanglah ikan-ikan. Hadirkan bunga-bunga yang indah, maka datanglah kupu-kupu itu. Tapi ingat, semua ini harus kerja tim. Datanglah dengan hati yang ikhlas, bukan culas. Hargailah orang-orang baik. Ingatkan mereka-mereka yang lupa. Doakan mereka untuk tetap menjadi bagian surga Anda. Dan ingat baik-baik, ketika suatu hari nanti Allah memanggil Anda, ketika tidak lagi Anda bisa berbicara, meskipun Anda ingin ngomong, ketika jenazah Anda sudah dimandikan karena Anda tidak bisa mandi sendiri, ketika baju-baju Anda dilepas termasuk cincin ataupun barang-barang berharga di Anda tergantikan dengan kain kafan, kemudian Anda di situ,
Anda di situ tidak ada lagi siapapun yang bisa menolong Anda. Disolatkan Anda, dibawa pelan-pelan ke liang yang hanya cukup untuk tubuh Anda, kemudian ditutup dengan tanah dan dikasih batu nisan bertuliskan nama Anda. Dan saat itu Anda ditinggalkan sendirian. Semua meninggalkan Anda. Tidak satupun yang mau menemani Anda. Dan yang menemani Anda adalah amal-amal baik Anda. Yang menemani Anda adalah perbuatan-perbuatan baik Anda. Dan juga perbuatan jahat yang belum ditobatkan. Kemaksiatan yang belum dimintakan ampun. Perbuatan-perbuatan salah yang tetap menjadikan takabur. Karenanya hari ini, ketika semua orang yang mati ingin dibangunkan karena ingin bersedekah, maka mari kita bersedekah ilmu tanpa harus menunggu kematian. Sedekahkan senyum tanpa harus menunggu kematian. Sedekahkan energi, kebaikan tanpa harus menunggu kematian. Dan ingat, inilah kendaraan Anda, Darul Ma'arif, kendaraan terbaik Anda menuju Allah, menuju surga yang dijanjikan. Tidak seorang pun yang bisa membuat Anda sadar kecuali Anda membuka diri Anda. Kanan kiri adalah sahabat dan saudara Anda yang sesungguhnya. Mereka terlahir dari beda rahim, tapi mereka lah saudara Anda yang sesungguhnya. Di sini Anda bekerja dan bersinergi, saling menghargai dan saling menguatkan. Karena di akhirat nanti salinglah mencari ketika satu atau dua Anda tidak ada di sana di surga itu. Cari, karena Anda bersahabat di dunia, bersahabat juga di surga. Bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Ingat, usia Rasulullah 63 tahun. Dan Rasulullah bersabda, ummati baina sittin wa sab'in. Umatku antara 60 sampai 70 tahun. Karenanya rata-rata 65 tahun. 65 dikurangi usia Anda hari ini 50 tahun, 15 tahun lagi ada. 65 dikurangi 60 tahun, 5 tahun lagi. 65 dikurangi 40 tahun, 25 tahun lagi. Itu ukuran manusiawi, tapi bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat. Yang jelas adalah siap tidak siap, Israel selalu siap untuk mengambil sesuai waktunya. Karena itu, suami tidak lagi bisa bertahan ketika Anda meninggal. Anak-anak ikhlas melepaskan ketika tidak ada nyawa Anda. Dan apapun yang Anda tabung hari ini tidak lagi punya Anda, punya ahli waris Anda. Karenanya ilmu yang bermanfaat, keikhlasan Anda, itu yang menemani Anda. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada tempat yang diridhoi. Masuklah sebagai hambaku, masuklah kepada surga. Indah sekali. Karenanya dirimu adalah hamba Allah. Karena hamba Allah, kita akan kembali kepadanya. Maafkan kanan kirimu, maafkan yayasanmu, maafkan kepala sekolahmu, maafkan sahabat-sahabatmu, maafkan pasanganmu, maafkan murid dan anak-anakmu. Karena sesungguhnya memaafkan akan membersihkan. Dan tetaplah berbaik hati dan berbuat baik dengan memudahkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang yang wanita dengan wanita, yang pria dengan pria. Yang wanita, silakan Anda berpelukan sebagaimana seorang ibu yang memohon. Yang wanita silakan buka mata Anda berpelukan. Yang laki-laki bersalaman saja. Yang laki-laki bersalaman. Kalau suami istri boleh berpelukan. Suami istri boleh berpelukan. Kakak adik saudara boleh berpelukan. Yang wanita, Anda butuh pelukan. Peluk sahabat Anda kanan kiri. Peluk aja peluk. Jangan sebentar. Peluk dan rasakan. Karena ada kesadaran. Yang saudara boleh saling berpelukan. Peluk dan dengarkan saya. Yang laki-laki boleh saling bersalaman. Pegang tangannya. Yang perempuan boleh berpelukan. Kalau ada 3 orang boleh 3 orang. Kalau 2 orang boleh 2 orang. Sekarang rasakan. Panggil saya di surga ketika engkau nanti di sana. Cari saya ketika engkau nanti di sana. Dan saya akan mencarimu ketika engkau tidak ada di sana. Maafkan aku. Maafkan aku.
kalau selama ini kurang punya waktu, kurang menghargai, kurang memberikan perhatian, maafkan aku pernah menzalimimu, maafkan salahku, aku memaafkanmu dan tolong maafkan aku. Maafkan aku. Yuk kita maju bersama. Yuk kita bergerak bersama. Yuk kita masuk surga bersama-sama. Dan Darul Ma'arif ini harus kita hidupkan. Darul Ma'arif ini harus kita bangkitkan. Darul Ma'arif ini harus banyak muridnya. Kita harus memperbaikinya, kita harus menolongnya, dan kita menjadi pelaku utamanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Oke, cukup. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan kita semuanya. Baik, silakan. Itulah tim. Anda tim. Anda saudara dan Anda bersama. Jadi sekali lagi, karena ada tim, bukan karena teman Anda selalu hebat yang membuat Anda menerimanya. Oke, baik. Kita kasih tambah 15 menit untuk tanya jawab. Nanti bisa digeser sedikit waktu nih. Ada yang mau bertanya? Satu, silakan. dua, 3, 4, 5, 6. Oke, udah cukup 6 orang dulu. Ya, baik. Yang putra, ya silakan dulu. Silakan. Ya silakan. Langsung bertanya. Yang tinggal tanya, yang penting langsung ya. Langsung perkenalkan namanya dan langsung sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Aris yang telah memberikan banyak pengetahuan bagi saya yang selama ini belum saya dapatkan, terutama dalam bidang saya sebagai guru pengajar atau sebagai guru di sekolah. Doa saya yang pertama sekali saya ungkapkan, bisa gak saya seperti Bapak gitu. Saya mohon tolong ilmu yang Bapak miliki yang telah disampaikan, yang pertama adalah dijajahkan kepada kami, khususnya kepada pribadi kami, umumnya kepada kita semua. Karena kita guru harus bisa memberikan terapi kepada anak-anak agar anak-anak nurut kepada kita sebagai guru. Itu yang pertama, mungkin itu permohonan. Selanjutnya dengan pertanyaan, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, kadang kita dibenturkan dengan realitas kenyataan ketika kita masuk ke kelas. Dari rumah kita kadang membawa masalah untuk masuk ke kelas. Sementara ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari Bapak misalnya harus begini, senyum, sapa dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di rumah kita punya masalah. Bahkan di jalan kita bertemu dengan orang, motor kita tersenggol, akhirnya kita marah-marah. Nah pada saat masuk ke kelas itu semuanya buyar. Akhirnya emosi kadang ya di kelas aur-auran gitu kan. Nah, bagaimana untuk mereda atau agar tidak terbawa suasana yang terjadi di luar ketika masuk ke kelas? Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah ini setiap guru pernah menjadi ketua panitia dalam hal berbagai kegiatan lah ya. Nah, termasuk juga saya pernah mengalami jadi ketua panitia. Nah, dalam kerja kebersamaannya itu kadang saya secara pribadi tidak bisa memberikan memberikan motivasi agar kompak, karena di sana ada kompak ya, ada bahasa kompak. Nah, untuk memberikan atau saya bisa memberikan atau mengajak agar teman-teman yang tergabung dalam panitiaan itu bisa kompak kerja bareng-bareng.
Nah itu triknya atau caranya bagaimana? Mungkin itu saja dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berikutnya Langsung pertanyaan berikutnya. ke yang perempuan. Ya, yang pertama tadi dengan Bapak siapa? Pak Mahmudin. Pak Mahmudin ya. Pak Mahmudin. Mahmudin. Oke. Mahmudin. Mahmudin. Baik. Sekarang pertanyaan kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norbaiti. Saya bertanya Pak, kebetulan saya tidak hanya ngajar di sini, ada di tempat lain juga. Cuma kadang saya tuh susah untuk menyusun gitu ya pikiran saya untuk melaksanakan hari ini saja gitu. Suka pikiran yang belum saya lakukan, tapi saya selalu berpikir banyak gitu. Saya bilang santai hari ini, jangan besok saya pikirkan lagi, sehingga saya tuh kadang gara-gara ini saya darah saya tinggi gitu, saya punya penyakit darah tinggi gitu. Segitu aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Ibu siapa tadi namanya? Nurbaiti. Nurbaiti. Itu. Oke baik. Pertanyaan ketiga silakan. Karena nanti jawaban bisa jadi holistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sebelumnya, izin Pak, saya Arif, izin bertanya. Arif. Ya. Mungkin ini lebih ke personal, Ya. ke personal Bapak ya. Secara historikal tadi Bapak sudah menjelaskan salah satu alasan atau yang memotivasi Bapak menjadi seorang motivator sekarang ya, atau motivator terkenal ya sekarang ya. Salah satunya adalah ada tokoh di balik itu semua. Yang tadi udah Bapak jelaskan, mungkin tadi ada Pak Ustadz Edi ya, salah satu orang yang memotivasi Bapak untuk bisa tampil dalam hal mengambil kesempatan. Tadi juga saya dengar Bapak itu juga salah satu lulusan dari IPB mengambil dokter hewan. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan gitu. Ya. Dan apa korelasi ya? Motivasi Bapak dari SMA itu kan udah belajar untuk berpidato, menjadi seorang motivatornya yang tadi dibangunkan kembali oleh Ustadz Edi. Ya. Tapi ketika kuliah mengambil dokter hewan itu, mungkin itu dan sekarang lebih fokus di motivatornya. Korelasi atau tips yang dipakai atau untuk di semua itu apa? Mungkin itu ya Pak. Terima kasih. Sekarang yang keempat. Terima kasih Mas Arif. Yang keempat silakan. Empat. Ya, silakan. Bu Guru. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rita Nurizia. Izin bertanya Bapak, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala ilmu yang telah diberikan pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan rasa memiliki bahwasanya ini merupakan sekolah kita bersama, madrasah kita bersama, agar kami para guru, para tenaga pendidik nyaman, tentram, dan sangat bersemangat ketika akan mendidik anak-anak datang ke kelas seperti itu. Karena itu merupakan poin penting juga, ketika sudah punya rasa memiliki, pasti akan terawat, menghargai satu sama lain seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, silakan yang kelima. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rifki. Ya. Dan ini spesifikasinya pada pertanyaan untuk terapi tadi. Kan orang itu ada yang mudah tersugesti, ada yang sulit untuk tersugesti. Contohnya dari hipnosis yang pertama, tangan yang dirempetkan dengan lem itu kan ada orang yang tersugesti dengan lemnya, ada juga yang tidak. Nah, bagaimana kita untuk menterapi orang yang sulit untuk tersugesti tersebut? Nah, dan juga apakah cara tersebut efektif dengan mensugesti orang yang sulit tersugesti? Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, sekarang yang keenam terakhir ya. Satu lagi. Bu Eva. Maaf ya yang belum ya.
Sekarang yang keenam, terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Bapak, saya Eva. Ya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah Bapak berikan. Sebelumnya alhamdulillah sangat membawa perubahan, terutama dalam hati dan pikiran terasa lebih tenang gitu setelah mengikuti kegiatan ini. Yang akan saya tanyakan mengenai ini Bapak, perempuan itu khususnya saya yang saya rasakan itu cenderung emosional itu kadang kurang bisa tidak bisa mengkontrol dengan baik. Kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Begitupun ketika kita dalam kegiatan pembelajaran, kadang ketika emosional di rumah itu sedang tidak baik-baik saja, maka datang ke sekolah pun itu sulit untuk mengembalikan moodnya menjadi lebih baik lagi. Nah kemudian yang saya tanyakan bagaimana caranya mengontrol itu, dan tadi sebetulnya sudah ditanyakan oleh Pak Mahmudin juga. Selanjutnya ini yang kedua, bagaimana caranya menghilangkan rasa keraguan dan ketakutan ketika kita mempunyai sebuah pemikiran dan ingin diungkapkan gitu untuk kemajuan sekolah ataupun untuk membuat program-program di kelas gitu. Ya. Kadang kita merasa ragu. Itu saja. Terima kasih Bapak. Ya, pinjam mic-nya. Saya akan jawab. Mungkin ada irisan-irisan ya dari pertanyaan. Baik, pertanyaan Pak Mahmudi dengan Bu Eva hampir seiring tentang emosi. Perhatikan ya. Kalau ingin seperti saya, maka harus mau berlatih dan menciptakan keberanian untuk berbagi. Jadikan kelas sebagai panggung. Bagaimana menjadi seorang motivator walaupun ada guru. Bagaimana Anda menampilkan dengan yang terbaik. Bagaimana mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, Anda terkenal sebagai guru yang ada tebakan-tebakan misalnya. Ayo, siapa yang bisa menebak berarti cerdas. Dengarkan baik-baik. Seekor hewan, tangannya di kepala, kakinya di kepala, perutnya di kepala, kepalanya di kepala, telinganya di kepala, tenggorokannya di kepala, ususnya di kepala. Apakah hewan itu? Semua jawab, kucing salah, anjing enggak, kutu kepala. Betul. Nah, Anda cari di ChatGPT gratis. Anda download ChatGPT. Itu pertanyaan Anda apapun dijawab. Berikan 100 tebak-tebakan menarik untuk anak kelas SMP, kelas 2. Dikasih semua itu. Ini saya punya itu. Anda download aja, itu gratis kok ChatGPT. Nah, ChatGPT namanya. Nah, itu pertanyaan apapun dijawab, itu gratis, free. Gak bayar. Bahkan saya nanya aja, bagaimana cara buat tempe kriuk enak, keras, dan enak tenang. Itu saya pack, itu dikasih tahu. Siapkan tempe ini caranya, itu lengkap itu. Dan itu hanya 1 menit dikasih tahu. Gak perlu diulang. Saya bisa 1 malam nulis 10 buku dengan ChatGPT. Pertanyaan permasalahannya, Anda bisa jual nggak itu kalau nulis itu kan? Nah, jaringan itu mempengaruhi. Itu yang pertama. Anda harus mulai kelas